Ini kasus yang saya bawa. Katanya dalam segala situasi tidak boleh berbohong. Saya bawa situasi begini. Kalau situasi ini kau hadapi, kau rumahmu kemasukan perampok, tangan kau udah diikat, bini kau sembunyi sama anak perempuan kau yang cantik jelita dalam lemari. Maka perampok bilang, aku lihat kau punya istri cantik. Di mana istrimu bersembunyi? Tapi kau tahu istrimu di mana? Maka pada waktu kau ditanya sama perampok, waktu kau ditanya perampok itu kau jujur atau tidak waktu itu sebagai seorang manusia normal? Istri Oten kalau misalkannya kalau sembunyi, aduh, saya kan ngomong kasihlah kan udah kesempatan selesai. orang mau ngomong dari tadi kau ngomong. Diskusinya udah selesai. Diskusi sudah selesai, udah jelas. Apa Salah lagi? salah Udah mengartikan selesai. kalau dibiarkan seperti itu. Sudah ya. selesai diskusinya, Kalau Bang. Kan dibiarkan udah nggak boleh seperti berbohong. itu nanti salah menggunakan apa arti di situ. Loh, Ya kan begitu udah selesai. makanya Kan udah dijawab. diterapkan. Emang malingnya mau bertanya sama suaminya, di mana istrimu? Aku mau perkosa istrimu. Aneh, pertanyaanmu yang aneh. Loh, hal itu terjadi hari ini. Itu terjadi. Kalau Anda tidak tahu berita itu, Anda yang aneh. Terjadi. Kamu bilang kan pertanyaan saya aneh. Sekarang saya tanya sama kamu, orang Kristen. Ada suami datang ke rumah terus Iya. ada suami, di mana istrimu? Aku mau perkosa istri. Aneh. Ya udah anggap aneh, ya udah. Sekarang iya, udahlah kalau nggak pernah begitu. Sekarang saya tanya, di botol. oh ya udah kamu pintar. Saya botol, kamu pintar ya. Iya, botol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini, masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya pelagut Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Berbohong, tapi bohong. Giliran menyelamatkan, ini ya lucu ya. Giliran menyelamatkan istri nggak boleh bohong. Aduh, mati lampu. Bentar. Mati lampu Siapa nih? dulu. Nah, giliran menyelamatkan istri tidak boleh berbohong. Tapi untuk menyebarkan agama boleh bohong. Kalau aku bertemu orang Yahudi, boleh jadi orang Yahudi. Kalau aku bertemu ahli Taurat, boleh jadi ahli Taurat, walaupun aku bukan ahli Taurat. Kalau nyebarin agama boleh bohong. Tapi kalau menyelamatkan istri, menyelamatkan negara, nggak boleh bohong. Agak lain, saudaraku. Berat, sulit. Bapak baik, bapak baik, bapak baik, Bapak baik, Tuan baik, Tuan baik.
Orang Islam di baik, depan, Tuhan baik. dor, bapak baik, Tuhan baik. Enggak, yang lucunya nanti nih ya Iqbal ya. Kita kan nggak tahu nih, dunia diambang perang dunia ketiga nih. Tiba-tiba Indonesia diserang lah sama IDF ya kan. Kan itu IDF anak Tuhan kan. Israel itu kan anak Tuhan nih. Bagi mereka kan orang pilihan Tuhan. Gimana mau ngelawan nenek moyang Tuhan coba? Nah, kita lah ya. Mereka bakalan bersama itu. Betul. Kita kan dikhianati tuh. Wah, nggak bisa kita lawan nenek moyang Tuhan kita, bro. Dia nggak akan Kita bareng aja sama ngelawan. mereka. Nggak akan ngelawan karena kan keselamatan datang dari bangsa Keselamatan Israel. datang katanya. dari Yahudi, iya. Oh, dari Yahudi, dari bangsa Pokoknya Yahudi. berdoalah orang Islam, semoga kita tidak dijajah Israel. Kenapa? Kalau di Indonesia ini 70% orang Islam, 30% orang Kristen, dan kita dijajah oleh orang Israel, jangan berharap 30%-nya bantu kita. Orang itu nenek moyang Tuhannya kok. Pasti mereka akan berpihak itu. Belum lagi mereka nggak boleh berbohong. Mereka tidak boleh mereka harus mengasihi musuh. Penjajah kalau datang ke rumah mereka didoakan, diterima baik-baik, dikasihi. Nggak bisa. Jadi ketika kita berperang, Pak Pu menggempur, mereka di gereja berdoa, nyanyi-nyanyi, haleluya. Kita bertengkar, kita perang dor. Mereka haleluya. Jadi jangan berharap saudara-saudaraku untuk mendapatkan perlindungan dari saudara kalian Kristen nanti kalau kita Jangan. berperang ya. Jangan ya. Harapan Soalnya palsu gini, itu jangan. jangankan kita sebagai orang Islam diperkosa depan mata mereka, istri mereka aja diperkosa, mereka bilang Tuhan baik, nggak boleh lawan. Yang paling kalau istrinya diperkosa, ya tampar pipi kiri kasih kanan dek. Tahu kan maksudnya? Gitu. Kan gitu. Nggak boleh ngelawan. Itu menurut Kristen loh. Kan menurut Kristen tuh tidak boleh melawan orang yang jahat kepadamu menurut Yesus. Penjahat Betul. itu kan dari penjajah. Gitu. Jadi kalau ada penjajah datang ke sini nggak boleh dilawan, ya. Kata Yesus. Orang Kristen juga bilang gitu. Ini udah naik belum tadi ini Bang si Raja Lolan ini? Udah. Tapi nggak mau buka turun. game, cuma mau menghujat aja. Oh, kamu mau hujat aja? Turun aja lah. Ya udah, silakan Kristen-Kristen yang ada di bawah yang sekiranya Anda mau membantah dalil, ya naik. Enandra. Kalau kita salah kan gini loh, ya Iqbal ya. Kalau kita salah kan kita bisa minta maaf. Oh, kalau kayak gitu kami salah, berarti boleh ngelawan penjajah. Mana dalilnya? Kan Betul. gitu. Kayak Betul. gitu. Iya. Mana dalilnya? Ada Pak Yesus halo, Pak bilang Enandra. boleh ada. Ya, Ya, halo. halo. Ya, Islam Kristen, Pak. Saya kejawen, bukan. Oh, kejawen. Oh. Apa itu? Kejawen. Ya, ada yang mau Kejawen. disampaikan Bapak? Ada yang mau Kejawen ini disampaikan, Pak? agama. Kejawen Saya mau ini sampaikan agama ya, leluhur. mohon maaf ya. Mohon saya maaf ya. Sebenarnya semua agama itu ya, menurut saya nih ya, itu semuanya benar. Semuanya benar, Waduh. nggak ada yang salah. Sabar. Tidak ada yang salah. Ya itu menurut saya. Nggak tahu menurut yang lain. Tidak ada yang salah. Yaudah, Cuman, saya tanggapi dulu. orang-orangnya aja. Ntar dulu, maaf saya belum selesai. Cuman orangnya aja yang ini apa namanya, yang menjalankan tuh tidak mengikuti ajaran di kitabnya. Padahal di ajaran itu kan semuanya baik. Gak ada ajaran semua buruk itu, nggak ada. Semuanya baik. Oke, pertama, saya mau Oke. nanya dulu konfirmasi. Anda konsisten dengan omongan Anda atau tidak nih? Semua agama benar, betul? Iya betul, menurut saya. Itu menurut saya. Berarti Yesus Tuhan. Berarti Yesus Tuhan ya? Itu Tuhan, nama ya, nama Yesus tuh nama Tuhan. Berarti Anda nyembah Yesus. Saya nyembahnya tuh cuma Lah, satu. nggak satu. konsisten nih Bang. Kalau enggak Anda dulu. percaya semua agama benar, Anda harus menerima semua Tuhan. Karena menurut Anda Tuhan yang diperkenalkan oleh semua agama itu benar. Tuhan Anda banyak, Siddhartha Gautama, Krishna, Allah juga Tuhan Anda, Yesus juga Tuhan Anda, Sai Baba juga Tuhan Anda, adanya Itu kan Tuhan nama. Anda juga. Itu sebuah nama, sebenarnya itu nama. Sebenarnya Emang tuh nama? ada sebenarnya itu ada satu. Itu nama. Brother, Ada ngerti Yesus, nggak ada- dengan omongan Anda sendiri? Tunggu, Anda ngerti nggak dengan omongan Anda? Anda bilang semua agama benar, itu menurut Anda. Iya, Maka ketika Anda iya. katakan semua agama benar, maka semua Tuhan yang diperkenalkan oleh agama adalah Tuhan yang benar. Allah adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan, Siddhartha Gautama adalah Tuhan. Bahkan kalau ada yang nyembah pocong, berarti itu juga Tuhan, gitu loh. Itu konsekuensi logik dari omongan Anda loh. Anda saya uji konsistensinya. Nah, kemudian Anda bilang tidak semua agama mengajarkan, tidak ada agama yang mengajarkan ketidakbaikan, semua agama mengajarkan kebaikan. Betul nggak itu tadi Anda ngomong?
Iya Benar nggak? betul, semua agama itu Nah sekarang saya tanya, betul. kalau ada agama yang membunuh Tuhan, baik nggak itu agama itu? Apa? Ada agama yang mengajarkan bahwa membunuh Tuhan untuk menyelamatkan orang-orang Tidak jahat, itu ada. baik menurut Anda? Kalau membunuh ya salah. Ya kalau begitu Anda nggak sepakat Tidak dengan baik, omongan kalau Anda. begitu Agama tidak Kristen baik. itu agama yang membunuh Tuhan untuk menyelamatkan mereka. Ya berarti menurut Anda Kristen agama salah. Konsisten lah. Berarti Anda kan cowok. Gimana sih? Itu sebenarnya bukan membunuh, itu nggak membunuh, itu nggak membunuh. Oh, nggak membunuh. Kalau gitu, ketika ada doktrin bahwa Bapa Iya. telah menskenariokan, menubuatkan kematian Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang jahat, berarti itu tidak dibunuh. Itu cuman apa? Alegori, ece-ece. Aduh, bre, kalau nggak ngerti kristologi nggak usah dibahas deh. Saya tuh paling nggak suka sama orang ketika membuat statement itu tidak berpikir dulu. Kenapa? Ya. Konsekuensi logik dari pikiran, dari omongan Anda itu akan blunder kalau Anda tidak belajar dulu. Statement Anda itu, brotherku, mohon maaf ya, izin saya boleh nggak nyampaikan ini? Bukan berarti saya lebih hebat dari Anda, tapi saya kasihan sama Anda. Suaranya putus-putus, Ketika maaf. Nah, gini brother, izin ya. Saya bukan berarti mau merendahkan Anda nih, tapi saya harus memberitahukan ini secara konsekuensi logik. Ada agama yang melegalkan membunuh anak-anak. Apa agamanya? Agama Yahudi. Di mana tertulis dalam kitab Perjanjian Lama. Ya, membunuh anak-anak yang tidak bersalah. Lalu Anda bilang tidak ada agama mengajarkan ketidakbaikan. Ada agama yang boleh mengambil istri orang untuk ditiduri. Bahkan Tuhan sendiri yang mengambilkan istri orang untuk nabinya. Ada itu dalam 2 Benar, Samuel ya? pasal 12 nomor 8. Nah, Benar itu menurut apakah Anda? itu baik? Jadi ketika Anda tidak belajar semua agama, jangan simpulkan dulu agama itu semua benar, agama itu semua baik. Karena kalau Anda bicara baik dan buruk, itu subjektivitas, itu pribadi sendiri-sendiri itu. Anda tahu tidak suku-suku Eskimo? Suku Eskimo itu di luar sana Enggak mengatakan tahu. baik ketika istrinya melayani temannya yang datang ke rumah. Menurut mereka baik. Tapi apakah itu benar? Yang baik belum tentu benar, yang benar pasti baik. Jadi hati-hati dengan statement saudaraku. Anda mengingkari agama Anda sendiri, kejawen. Kecuali Anda sinkretisme. Jadi hati-hati, statement mengatakan bahwa semua agama baik, konsekuensinya adalah percaya bahwa Tuhan itu banyak. Itu konsekuensinya ya. Tuhan itu ada satu, sebenarnya ada satu, nggak banyak Iya, juga. Tuhan. Tuhan itu Iya. ada satu. Cuma Iya. nih paham ya, di Kristen namanya Tuhan Yesus. Kalau di Islam namanya Allah dan Ya di pribadinya kan bisa berbeda, gitu. entitasnya kan Itu. berbeda. itu Nggak bisa cuman gitu. Anda namanya sok doang tahu, Anda berbeda. ini sok pintar, sok paham. Anda nggak Iya, paham serius apa-apa. nih. Jelaskan kepada saya. Tapi Kalau nggak Anda apa-apa. mengatakan Iya. sebentar, kalau Anda mengatakan Yesus itu nama Tuhan, itu merujuk kepada diri siapa? Pribadi yang mana Yesus itu itu? menurut saya Merujuk Ibarat kepada ya, pribadi. mohon maaf ya. Mohon maaf Menurut ya, mohon maaf Anda, ya, mohon maaf. sebentar saudara dengarkan Ya. saya. Menurut Anda, Oke, siap. nama Ya. siapa pemilik nama Yesus ini? Pemilik ya nama Yesus aja sih itu sebenarnya nama ahlinya tuh ya yang di langit, yang di atas, pokoknya ada tuh. Mana ada Cuman- Yesus itu nama manusia? Aduh, sudahlah Anda turun saja ya. Udah Saya gini nggak aja mau brother, maaf mempermalukan ya. Anda. Kita nggak mau mempermalukan Anda. Mohon maaf ya. Betul, Lebih baik betul. belajar dulu. Enggak, tar dulu. Belum. Ya udah, mau apa Ini terakhir mohon mau maaf, Pak. ngapain? Nih, saya terakhir ya. Sebenarnya tuh Terakhir. Ntar dulu nih, tadi saya ngomong apa terakhir ya. Nih, ibarat di Islam itu kan Yesus. Islam di maaf. Brother jangan coba Ibarat di jelaskan Islam- agama orang lain. Ya ampun. Iya, Nanti Anda dulu, dimarahi maaf. Kristen loh. Saya sampai ngomong Astagfirullah. dulu. Mohon maaf. Ini sekali lagi saya ngomong ya. Ibarat di Kristen itu kan Tuhannya Yesus. Ibarat di Islam itu Tuhannya Allah, dan di Buddha tuh yang Midi. Itu hanya sebuah nama. Ibarat nih di Islam di Jawa tuh namanya kan sega, kalau di Jakarta nasi, kalau di Sunda namanya kejo, padahal jenisnya tuh sama. Nggak tuh bisa, beda. nggak Cuma bisa beda nama dikatakan doang. begitu. Sebenarnya tuh ada Ya udah satu. kita Ibarat- maaf. Ya ibaratnya udah kita nggak begitu. terima itu ya. Itu salah ya. Ya, Maaf ya turun kita aja. nggak Salah terima. itu, salah. Itu menurut saya. Ya udah, iya. imani Iya. aja. Ya imani aja saja nggak itu. apa-apa. Imani. Izin saya turunkan Pak, maaf. Ya udah. Ya imani aja itu. Susah kita, bre. Makanya saya bilang tuh, bicaralah dari pengetahuan, jangan dari sesuatu yang kamu asumsikan sendiri tanpa belajar gitu loh. Ada aja. Ya, kita membahas tentang umat Kristen katanya tidak boleh berbohong, tapi bohong gitu. Halo sahabat Kris, Betulkah orang Kristen tidak boleh berbohong? Selamat malam. apakah benar orang Kristen tidak boleh berdusta Apakah benar, atau ya? Kristen ini boleh berdusta?
Kalau segala hal. ajaran Yesus, Tuhan Yesus ya tidak boleh berdusta apapun keadaannya. Nah, Tetap Oke, dosa yang berarti- namanya dusta itu pasti dosa. Begitu. Oke, upah dosa adalah maut ya. Ya, upah dosa adalah maut dan Udah, nggak usah panjang-panjang, Bang. Udah itu aja. Bapaknya iblis. Iya, ya. bapaknya iblis. Oke. Ya, betul. Inilah kenapa tidak mengerti dengan yang disebut dengan situasi dan kondisi, mereka nggak paham ya. Oke, saya konfirmasi dulu apa dia konsisten, teman-teman. Baik, kalau seandainya istrimu mau diperkosa sama penjahat dan dia sembunyi dalam lemari, lalu penjahat bertanya kepadamu, maka kau katakan istrimu ada di lemari? Silakan Chris. Ketika istrimu mau diperkosa, dia bersembunyi dalam lemari, lalu kau ditanya sama penjahat, mana istrimu yang cantik, aku ingin menikmati tubuhnya. Apakah pada waktu itu kau berbohong atau tidak untuk menyelamatkan istrimu? Jujur waktu itu. Jujur, katakan, istri saya di lemari gitu. Bukan seperti itu, bukan seperti itu. Saya kan kasih kasus. Ini kasus yang saya bawa. Katanya dalam segala situasi tidak boleh berbohong. Saya bawa situasi begini. Kalau situasi ini kau hadapi, kau rumahmu kemasukan perampok, tangan kau udah diikat, bini kau sembunyi sama anak perempuan kau yang cantik jelita dalam lemari. Maka perampok bilang, aku lihat kau punya istri cantik. Di mana istrimu bersembunyi? Tapi kau tahu istrimu di mana? Maka pada waktu kau ditanya sama perampok, waktu kau ditanya perampok itu, kau jujur atau tidak waktu itu sebagai seorang manusia normal? Ya, kalau secara manusia pasti kita nggak jujur. Cuman kalau menurut perintah Tuhan tidak boleh. Udah. Apapun keadaannya. Berarti ketika kau tidak jujur, kau melanggar aturan Tuhan. Berarti menurut Tuhan kau Betul. berdosa, berbohong untuk menyelamatkan Berdosa. istri. Berdosa. Makanya aku bilang teman-teman kalian, ya udah itu aja cukup ya. Udah. Makanya aku bilang tolong pemerintah negara Indonesia kalau bertemu dengan orang Kristen yang masuk tentara atau jadi intelijen jangan diterima. Tolong ya. Kenapa? Ya, Kenapa saya silakan. himbau begitu? Ya aku lagi Silakan. ngomong negara kita, diam dulu lah. Ya. Iya. Kenapa? Bahayanya mereka punya doktrin begini. Suatu saat kalau dia jadi intelijen, rahasia negara dibongkar sama dia. Ya, karena mereka nggak boleh berbohong ya, Bapak Presiden ya. Ya. Dan yang kedua adalah buat kalian istri-istri oten, Ya, kalau misalkan kalau sembunyi, saya kan ngomong kasihlah kan udah kesempatan selesai. orang mau Udah. ngomong dari tadi kau ngomong. Diskusinya udah selesai. Kalau dibiarkan- Diskusi sudah selesai. Udah jelas. Salah Apa lagi? salah Udah mengartikan selesai. kalau dibiarkan seperti itu. Sudah ya. selesai diskusinya, Kalau Bang. Kan dibiarkan udah nggak boleh seperti itu berbohong. nanti salah menggunakan apa arti di situ. Loh, Ya kan begitu. udah selesai. Makanya Kan udah dijawab. diterapkan sama orang Buni Rifa. Apapun keadaannya itu Bang. yang dikatakan Tuhan Yesus, tetap engkau berdosa. Iya udah. Ya, Iya udah tetap kan engkau udah dijawab. berdosa, tidak Iya. boleh berdosa. Iya udah. Apapun keadaannya Iya, itu udah. ajaran. Iya, dan udah. itulah yang dikehendaki. Makanya diam Iya. dulu. Kau Iya, kalau udah, orang lo ngapain ngomong dijawab itu, lagi? kayaknya etika kau ini Ngapain didengerin, Bang? Bukan nggak ada etika, ngapain diulang-ulang? Kita kan udah denger. Iya, udah nggak boleh berbohong dalam segala hal, udah. Itu kan. Nah, teman-teman denger ya. Jadi Benar, nanti kalau Tujuan Yesus mengajarkan seperti itu, apapun keadaan kita nggak kamu nanya loh harus tujuannya. kamu Nggak ada yang ditanya itu. berkata Nggak ada orang nanya itu. itu. Ya, harus. Aduh, birahi banget ini. Kita kan belum nanya lagi, kita cuma mengambil kesimpulan. Ya, demikian ya. Dan ada orang Kalau bilang, Anda berpikir tadi membawa menganjurkan pemerintah orang Kristen tidak bisa diterima sebagai alat negara karena membongkar rahasia-rahasia negara, itu bukan urusan Anda. Tidak ada urusan Anda di situ. Kok bukan urusan saya? Tidak ada hakmu di situ. Yaudah Itu deh, urusan yaudah. Kalau gitu saya pemerintah. tanya. Kau sok Yaudah, saya hebat tanya. kau nih, Rifa. Kamu hanya seorang Kok sok perempuan yang pemikirannya hanya dari laki-laki. Kok malah nyerang? kocak memang. Saya ini kan warga negara Indonesia yang tidak mau negara saya hancur gara-gara doktrin orang Kristen. Iyalah, Bayangkan nanti dirugikan lah kamu negara ini. saya merugikan nanti. Nanti negara saya mengambil orang Kristen jadi intelijen, ketangkap sama IDF, diikat tangannya. Hei orang Kristen, di mana Bapak Prabowo bersembunyi? Di mana perempuan-perempuan anak-anak bersembunyi? Kami ingin memperkodok mereka. Karena dia orang Kristen, tidak boleh berbohong dalam apapun situasi kondisi. Dikasih tahunya lalu kasih persembunyian kita. Rugilah kami.
Makanya aku bilang sama negara kita, wahai bapak-bapak pemerintah, kalau nanti misalkannya mau menerima orang Kristen jadi intelijen, tanya ya, kau boleh nggak berbohong dalam kata Yesus? Tidak boleh berbohong dalam segala hal. Jangan terima, karena mereka nanti mengorbankan negara kita demi Tuhannya. Hancur negara kita nanti, babak belur ya, gitu ya. Kan aku cuma ngasih tahu, gitu ya. Kan aku cuma ngasih tahu. Jelas saja bahwa seluruh rakyat Indonesia dirugikan lah. dirugikan lah. Kita nggak tahu nanti tiba-tiba datang IDF ke sini ya kan? IDF kan bilang begitu. Menurut salah satu perdana menteri IDF kalau nggak bukan perdana menteri Israel bilang, ketika ditanya teman-teman, sejauh mana Israel itu? Sejauh tentara kami bisa mengambil tanah, itulah negara mereka. Anjay. Nanti ketika mereka nyampe di Indonesia, ya kan? Terus mereka pengen memperkodok kita, perempuan-perempuannya kita sembunyi dalam gudang. Datanglah orang Kristen ketangkap. Terpaksa jujur karena Tuhannya yang ngajarin. Begitu diperintahkan kita. perang, wahai rakyat Indonesia, mari berperang. Tidak Pak, kami orang Kristen. Bagi kami keselamatan Gak datang boleh. dari mereka. Bagi kami mereka adalah penyelamat kami, maka kami tidak boleh membantai mereka Pak. Maka kami siap jadi tumbalnya. Waduh, kacau Anda ini. Yang parah lagi gini loh, yang parah lagi gini. Kata si Iqbal kan, wahai saudaraku Kristen, kita sedang dijajah, mari kita serbu mereka. Maaf Iqbal, Yesus melarang kami melawan musuh. Jangan melawan orang yang jahat kepada kami. Berdoalah bagi mereka. Kami berdoa aja di gereja ya. Haleluya, Tuhan baik. Lah kita bertempur. Kita tembak-tembakan ini Pak ini. Tembak-tembakan, dor pakai bambu runcing ya kan? Mereka haleluya. Bahaya juga kita ini ya. Wah. Berdoalah kita supaya mereka nggak mayoritas ya. Ngeri juga nih. Astaga. Astagfirullahaladzim. Kalau mereka mayoritas ngeri juga kita ya. Kemana kita minta adu tuh? Bisa aku diperkosa nih. Ternyata orang Kristen yang nengok. Bantu aku saudaraku Kristen. Maaf Rifa, janganlah melawan orang yang jahat kepadamu, melainkan berdoa buat mereka. Yesus baik, Yesus baik. Rifa, apabila ditampar pipi kirimu kasih yang kanan aja. Maksud kau apa? Ya tahulah kau maksudnya kan. Wah, gila ya. Ya ini udah tahu nih. Halo Slayer B. Selamat malam Slayer B. Assalamualaikum. Selamat malam. Malam Islam Kristen Slayer B. Kristen. Oke, mau bertanya apa mau berdiskusi? Kita bahas tema aja, tema. Iya, mau berdiskusi Ya, berarti. iya, Silakan lanjut, buka lanjut. kamera. Iya, silakan buka kameranya nggak apa-apa. Bisa nggak buka kamera coba? Saya undang nih. Itu saya Jangan undang kalian buka dibawa kamera. bilang takut juga kita, takut kali lah. Kalian bayangkan kalau mereka 80%, kita 20%. Dijajah Israel, kita mana mau mereka ngelawan Israel. Habis kau hancur. Ya, silakan Slayer B. Halo cantik Slayer B. Ya, halo. Namanya tuh kayak ingat aku Facebook zaman dulu. Ipaca yang abang gitu-gitu. Slayer B gitu-gitu. Halo. Iya. Iya kok. Iya. Iya. Oh, mantap, Ya, mantap. silakan sister. Sister mau nanya atau mau menjelaskan? Lanjutlah. Kalian tadi bahas soal Kristen bisa berdosa ya. Tadi Iya. ini tadi bertanya sama bapak tadi, bilang kalau misalnya dalam perumahan ada maling, terus istrinya sembunyi dari malingnya. Emang pertanyaan gini, emang malingnya mau bertanya sama suaminya, gimana istrimu? Aku mau perkosa istrimu. Aneh. Pertanyaan yang aneh. Loh, hal itu terjadi hari ini. Itu terjadi. Kalau Anda tidak tahu berita itu, Anda yang aneh. Tadi ini bilang perumpamaan. Anda pernah tidak? Iya, Anda pernah tidak melihat satu kejadian perampokan, satu kasus perampokan di rumah seseorang, di mana mereka semua pada akhirnya dibantai, dan sebelum itu terjadi, mereka diperkaos dulu, mereka diperkosa si istri ini tadi. Bayangkan jika istri Anda, ini realita kehidupan yang terjadi hari ini loh. Enggak ada. Jadi kita bikin, kalian ini terlalu positive thinking, dunia ini mengerikan nih. Jangan terlalu positive thinking seperti itu. Yaudah gini Oke. aja deh, anggaplah nggak pernah terjadi ya. Udah dah gitu aja. Nah, anggaplah tidak pernah terjadi. Kamu bilang kan pertanyaan saya aneh. Sekarang saya tanya sama kamu, orang Kristen ada suami datang ke rumah terus Iya. ada suami, gimana istrimu? Aku mau perkosa istri. Aneh. ya udah anggap aneh ya udah. Sekarang
Iya, udahlah kalau nggak pernah begitu. Sekarang katanya di Botol. oh ya udah kamu pintar. Saya botol, kamu Iya, pintar ya. Iya, botol. Iya. Iya, kalau teman-teman jangan marah sama dia ya. Kalau dia mengatakan saya bodoh, bukan dia yang salah, tapi Tuhan dalam dirinya yang bicara ya. Karena orang Kristen itu ada Tuhan dalam dirinya. Hah? Ada Tuhan kan dalam diri orang Kristen kan, Dek? Ada Tuhan. Ah ya udah, jadi benar ya teman-teman, jangan marah sama dia ya, dia nggak tahu apa-apa. Yang menghujat itu Tuhannya ya. Karena kalau ada yang bilang botol berarti itu bukan dia yang salah, tapi Tuhan dalam dirinya yang ngajarin dia begitu. Jadi jangan marah sama adek ini ya. Oke. Dek, mau tanya, Dek. Boleh nggak orang Kristen perempuan itu kalau sudah nikah minta cerai kalau ditabuk istrinya? Boleh nggak? Nggak boleh. Boleh nggak kalau nggak boleh? Oh, jadi misalkannya kalau kamu diselingkuhin nggak boleh minta cerai? Itu berarti Kristen yang ada namanya kalau misalnya apa ya? Di dalam keluarga kalau misalnya ada yang begitu, yang kasar sama istrinya, KDRT, itu berarti Tuhan di dalam dirinya itu kurang. Iman dia itu Iya. kurang. Karena Boleh nggak minta cerai? Nggak boleh. Ya, boleh nggak minta cerai sama laki-laki begitu? Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Walaupun babak belur nggak boleh minta cerai ya? Nggak ada yang begitu. Loh, Gak ada, nggak loh. pernah nonton TV sih. Kamu Nih, nggak saya pernah tunjukkan nonton sama berita kamu ya? nih. Nih Dikasih kamu tunjuk kasih ya. saya kasih data nih ya. Ya, coba Kamu tahu dikasih tidak Shirley Cebing, seorang TikToker, mantan istri pendeta, ditabok sama seorang pendeta. Menurut kamu, ketika dia minta cerai sama pendeta yang nabok dia itu, Tuhanmu marah atau Tuhanmu izinkan itu? Berdosa atau tidak berdosa dia itu? Si yang perempuan yang menyelamatkan dirinya ini. Waduh, ngelek. Aku yang ngelek atau dia nih? Aku cuma nengok hidungnya Dia ngelek. aja loh. Dia yang ngelek nih, dia yang Enggak, aku ngelek. cuma nengok hidungnya aja ke atas gitu. Teman-teman, kencengin tap-tap layarnya ya, kencengin tap-tap layarnya. Takutnya kalau kita mulai goyang, bantu tap-tap layar, bantu Iya. share. Yang belum follow silakan follow nih Riva, silakan follow akun saya. Terima kasih teman-teman Aduh, semua. Yuk. kepental. Jangan marah ya sama adik itu ya. Ya, ketika adik itu mengatakan Uniriva botol, itu adik itu tidak salah. Karena kata orang Kristen, setiap orang Kristen itu punya roh Tuhan dalam dirinya. Karena mereka berbicara itu menurut pengajaran Tuhan. Jadi kalau dia bilang saya botol, Tuhannya yang ngajarin gitu ya. Kata mereka loh ya, bukan kata saya. Katanya loh. Ini aku ada dalilnya loh. Orang Kristen itu bicara pakai Roh Kudus loh. Kalian ini jangan gitu nanti aku dibilang penghujat, padahal mereka nggak bisa buktiin, gitu ya. Iya deh nih. Halo, Sania Nenggolan. Ya, halo. Iya, silakan Sania mau bertanya atau mau ditanya, Dek? Mau bertanya boleh? Boleh, Boleh, adekku. Pernah dengar sih soal benar nggak Nabi Muhammad menikahi anak-anak 6 tahun? Menikahi anak 6 tahun, tepatnya menikahi Sayyidah Aisyah ketika beliau usia 9 tahun beliau digauli. Itu yang ada hadisnya dan itu benar. Dan ini lebih mulia ketimbang menikahi anak umur 3 tahun seperti yang dilakukan Ishak kepada Ribka. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Namanya juga orang Yahudi, boleh meniduri anak umur 3 tahun dalam halakah mereka. Begitu. Lanjut pertanyaannya. Oh, berarti benar boleh ya? Berarti Nabi memang Muhammad ya. Kalau Nabi Muhammad iya. Kalau kami diperintahkan menikah dengan usia balik. Usia balik itu harus menstruasi dulu. Kalau Nabi Muhammad beliau tidak masalah karena beliau bukan laki-laki yang otaknya kotor. Faktanya Sayyidah Aisyah tidak pernah jadi korban kan. Faktanya Sayyidah Aisyah berkembang menjadi ulama besar, tidak tersakiti, tidak ternoda karena yang nikah Nabi Muhammad ya. Kecuali yang nikah itu misalkannya si Edis misalkannya. Edis jangankan anak usia 6 tahun, 9 tahun, nenek-nenek 45 tahun belum tentu bahagia sama dia. Ditusbol depan belakang, dijolimin, digebukin bisa jadi. Karena Edis bukan nabi. Masalahnya kamu kan bertanya tentang nabi kami yang akhlaknya terpuji. Ya, ketika Sayyidah Aisyah beliau bawa ke rumahnya, beliau didik dengan baik dan akhirnya menjelma jadi ulama besar, bahkan sangat mencintai istrinya. Karena dia nabi, otaknya nggak kotor. Kalau orang Kristen jangan, Mbak, usia perempuan umur 20 tahun aja bahaya. Bolobong buru belakangnya bisa dipakai, ngeri. Jangan, hati-hati ya. Bahkan kalau depan orang Kristen, Mbak, kalau bisa anak laki-laki jangan dideket-deketin sama pastor.
Banyak kejadian di Spanyol, anak cowok laki lubang duburnya dipakai. Ratusan korbannya mbak, ngeri mbak ya. Karena ini kan yang nikah Nabi Muhammad nih, beliau kan akhlaknya mulia, beliau lindungi Sayyidah Aisyah dan beliau besarkan Sayyidah Aisyah dengan penuh cinta, beliau ajarkan ilmu-ilmu, akhirnya Sayyidah Aisyah berkembang menjadi seorang ulama. Nah, hebat karena Nabi kami akhlaknya mulia. Andai nih, saya kasih analogi nih, andai saya hidup sejaman dengan Nabi saya nih, terus Nabi saya tanya sama Nabi saya, Nabiku, maka engkau menjadi menantuku? Baiklah, misal kata Nabi, aku bilang nih, aku yang mengemis nih, Nabiku mohon jadikan aku kerabatmu, karena mau nikah sama aku nggak mungkin misalnya kan. Yaudah kalau gitu nikahi saja putriku. Nah ditanya sama Nabi aku misal nih ya, mana putrimu? Ah belum ada, aku bikinkan dulu ya, umur 2 hari ku kasih sama nabiku. Kenapa? Karena nabiku otaknya nggak kotor. Bayi 2 hari aja kalau seandainya nabiku mau menikahi anakku, ku kasih sama beliau, karena beliau itu otaknya nggak porno mbak. Tapi kalau pastur jangan ya mbak, anak laki-laki umur 12 tahun jangan deket-deketin sama pastur mbak, kasihan lubang duburnya mbak dipakai. Gitu sayangku. Ya lanjut pertanyaan selanjutnya. Gini ya Bu, kalau untuk Iya. agama saya sendiri memang saya nggak terlalu ibaratnya ahli kitab, enggak, cuman Iya. ya yang penting tahulah saya ikut agama apa gitu. Terus saya pernah juga Anak Kristen ya? Iya, Mbak Kristen ya? Kristen. Ah, ini agama Kristen ini mbak, tidak ada aturan umur menikah mbak. Jadi boleh aja mbak nikahi anak 1 hari boleh, karena nggak ada larangannya di Bible. Masa iya? Jadi kalau suami mbak, lah kalau tidak ada larangan berarti boleh dong mbak. Kalau ada larangan baru bilang ada larangan gitu loh. Emang ada larangan di Bible menikahi anak umur 1 hari? Jadi Ada kalau aturan di pernikahan Al-Quran umurnya? itu Bu ada peraturannya. Ada balik. Ada Balik. Ada di situ nikahilah wanita balik, ada. Balik itu maksudnya apa? Sudah cukup Waktu umur. Ciri-cirinya apa? Menstruasi Jadi gitu. kalau menstruasinya di umur SMP gitu, SD, Ya kalau dia mau sah-sah aja, nggak masalah kalau dia mau. Masalahnya mau nggak? Kan hak menikah itu kan ijab kabul mbak, bukan paksaan. Tidak boleh menikah dengan wanita yang dipaksa. Nah Berarti masalahnya sama di aja Kristen lah, Bu. nggak ada larangan. Apa sama aja? Enggak lah, beda lah. Kalau kami kan ada aturannya, balik kan. Pertanyaan saya, di Kristen itu anak bayi baru lahir sehari boleh mbak dipakai, karena nggak ada larangannya. Kalau ada larangannya monggo kasih ayatnya. Nggak ada larangannya gitu. ya kalau Kecuali ada nih tertulis nih, misal nih, kenapa saya katakan boleh menikahi anak umur 1 hari? Karena Tuhan Anda kan orang Yahudi, saudariku. Nah, Tuhan Anda yang orang Yahudi ini otomatis mengikuti halakah Yahudi. Menurut rabi-rabi dan rasi Yahudi, orang Yahudi itu boleh memasukkan jarinya ke dalam vagina anak kecil perempuan berusia 3 tahun lebih 1 hari. Nah, itu saya dapat dari mana? itu sih Bu. Nah, makanya belajar. Anda kan Tuhannya orang Yahudi, belajarlah ke Yahudian biar tahu agama Ya, Tuhannya kalau gimana kan. misalnya Tuhan Anda kan ini bukan Kristen. Yang saya tahu dan yang saya diajarin kan ini HKBP, saya kan HKBP. Jadi yang Ya. berhak menikah di HKBP itu yang bisa dibaptis atau memang bisa dinikahkan kalau dia sudah naik CD. Dia apa ya namanya? Nah, jadi Gitu. HKBP dapat aturan dari mana? HKBP. Iya, dari HKBP itu sendiri, dari Alkitab. Dari Alkitab. Mana Iya, dalilnya? dibaptis, Menikah dengan dibaptis. perempuan. Ya mana dalilnya nikahilah perempuan yang sudah dibaptis itu mana? Uni, akun Uni yang ini kena peringatan. Oke. Ini mau ganti Oke, aku akun naik nggak? lagi. Ya. Ya, atau mau naik lagi? Oke. Bentar ya, Sania ya. Teman-teman kencengin tap-tap layarnya ya. Bantu tap-tap layar, bantu share. Yang belum follow, silakan follow. Karena follow juga membantu komal kita tetap kokoh. Share juga, tap-tap layarnya juga. Yang belum absen love orange, silakan absen love orange dulu. Biar diskusinya tetap bisa berlanjut. Terima kasih. Ada lagi satu pertanyaan, boleh nggak nanya sama abangnya? Boleh bertanya apapun itu silahkan. Bentar ya. Tapi aku nggak mau ngobrol sama perempuan. Oh, ya udah. Bahaya nanti. Sama Uni Riva aja ya. Silakan sama Uni Riva. Nanti dikira aku malah apa lagi? Ntar. Naik Uni, silakan nih. Kita mau ganti akun dulu. Masya Allah, terima kasih teman-teman semua yang sudah mau support. Masya Allah. Uni Riva minta permintaan naik Uni, silakan.
Uni? Waduh. Uni mau ganti akun dulu boleh silakan, atau mau pakai akun yang tadi boleh silakan. Oh ganti akun ya, ganti akun. Wait. Ya silakan ganti akun. Oke, boleh lanjut. Oke. Silakan Mbak Sania, silakan. Silakan Sania, sisterku. Satu pertanyaan terakhir sih Bu, soal Oke sayang. ini kan dunia pakai kalender Masehi, ya kan? Dunia. Tapi kalau memang Islamnya itu kan kalender Hijriah ya Bu. Kenapa nggak pakai itu aja dunia ini gitu? Itu memang pertanyaan memang di luar saya pun nggak ada ayat, nggak ada apa gitu. Cuman dari pikiran aja. Ya. Baik. Kenapa dunia memakai kalender Masehi? Ya. Ya, karena memang dunia menghitung dari awal kelahiran Yesus. Kan gitu. Iya. Nah, dan perlu diingat juga, dunia ini dipengaruhi oleh negara-negara yang punya otoritas. Dan kalau Anda lihat secara sejarah, kebanyakan yang mencoba untuk mengatur atau membuat aturan itu datang dari negara-negara yang menjadi negara adikuasa. Kalau kita lihat contoh peraturan tentang dunia, ketika yang berkuasa adalah Raja Romawi, maka Romawi yang mengatur. Ketika yang berkuasa adalah Amerika, Amerika yang banyak mengatur. Itu Alasannya loh Bu, kenapa? kalau ya alasannya karena kan seperti saya bilang barusan itu. Tapi tidak ada kaitannya dengan bahwa Yesus adalah Tuhan sebenarnya. Karena andai pun kita pakai kalender suku Maya pun misalkannya, ya kan, nggak ada kaitannya bahwa kalender suku Maya itu benar. Sebenarnya pertanyaan ini kan pertanyaan Anda ingin tahu kenapa pakai Masehi. Saya sudah jelaskan bahwa yang namanya peradaban itu berubah. Ada kekuasaan kemudian yang diambil oleh pertama orang Romawi, nanti orang ini orang itu. Jadi mereka yang membuat kebijakan begitu. Kan kebijakan dunia itu dibuat sama orang-orang yang punya otoritas. Oh, berarti Masehi itu dibuat karena apa, Bu? Ya, karena memang gini loh, sebelum Yesus lahir, orang-orang sudah mengenal kalender dari orang-orang Romawi. Ya, sebenarnya sudah ada kalender astronomi, orang-orang pagan itu sudah berkembang. Anda mungkin tahu sejarah pengetahuan ilmu dan peradaban. Sebelum Tuhan Anda lahir itu ilmu sudah berkembang. Bahkan sebelum Yesus itu lahir, kalender sudah ada, kalender Yahudi ada, kalender orang Romawi ada. Iya, Dengan maksudnya menghitung dunia ini kok nggak pakai Hijriah aja gitu, Bu? Ya, kenapa harus pakai Hijriah? Itu kan kalender yang dihitung dari perjalanan Nabi Hijriah Muhammad juga hijrah. ada kisahnya kan, Bu? Iya ada. Ya ngapain kami harus memaksakan orang lain? Kenapa nggak sekalian ke orang dunia Iya, pakai tapi Islam? orang ibunya pakai Masehi. Masalahnya apa? Masehi itu masalahnya apa? Masehi itu istilah kepada siapa coba? Masehi itu istilah kepada siapa? Kepada Nabi Isa kan? Iya. Harusnya kan Tahun harusnya lahir ya, tertulisnya. tahun satu. Nah, ya itu dipercaya begitu. Harusnya kan kalian ganti bukan Masehi tapi Mesiah. Malah pakai istilah dari Islam. Harusnya kalian yang malu tuh. Kenapa, Bu? Harusnya kan dari kata Masaha Al-Masih itu Arab. Harusnya kalian ganti kita pakai kalender Mesiah ya, atau kita pakai kalender Kristus ya gitu. Tapi justru kok malah pakai istilah Arab gitu, Masehi dari kata Masaha gitu. Tapi masalahnya kalender itu apa masalahnya kalau kami pakai gitu? Emang apa? Ya, yang aneh masalahnya itu gini ketika ya kan, pakai Bu, kalendernya jadinya tapi namanya ya Arab gitu. Barannya Ya kan kenapa Mbak? Kenapa pakai sebut hari itu Senin? Kenapa sebut hari dengan hari Senin? Kenapa sebut hari-hari Senin, Bu? Iya, kenapa? Senin itu kan bahasa Arab, Mbak. Senin Mbak, bahasa aneh ya. Oh iya dong. Nggak tahu Isnaini gitu. Enggak, gini loh, Ahad, Bu. Isnaini, Salasa, Barannya kan Arba'a, jelas Khamsatun. itu Aduh, hari Mbak. ini, hari Mbak gini, suci Mbak. Mbak, umat kenapa Islam. pakai kata Allah di dalam kitab Mbak? Itu nama Tuhannya orang Islam, Mbak. Mbak, kenapa Mbak ada kata kenaikan Isa Al-Masih, Mbak, dulu Mbak, Nabi Isa Al-Masih, Mbak. Mbak nggak malu ya, Mbak kan Kristus. Harusnya kenaikan Yesus Kristus. Kenapa Mbak gitu, Mbak? Kalau kami pakai kalendernya orang, misalkannya mau orang Romawi, kayak emang masalahnya apa?
Emang orang Kristen yang bikin gitu kan? Kan lucu ya pertanyaannya itu. Tapi nggak apa-apa lah, itu kan sekedar pertanyaan yang tidak ada bobotnya, nggak ada kaitannya dengan agama gitu. Ya sudah gitu aja sih. Bukan nggak ada bobotnya sih. Jadi saya lebih kayak dunia ini jadi lebih kuat gitu, memang Masehi gitu, memang dari tahun lahirnya. Tunggu. Dunia ini lebih kuat gara-gara memakai kalender Masehi. Iya, jadi saya kayak ibaratnya memang Bentar, agama Mbak, yang tunggu. pertama saat itu memang Kristen gitu. Jadi karena kalau pakai misalnya- kalender Masehi, kalau agama yang benar memang Kristen. Hari Jumat itu hari sucinya umat Islam, ya kan, harus ibadah di situ. Kenapa nggak itu di tanggal merahi? Mbak, Terus kenapa Mbak, jadi ini, Mbak. hari Minggu dan orang Inilah ibu-ibu Islam semuanya toleransinya. ngikutin kalender Masehi Inilah gitu. toleransinya Islam. Hari Minggu kalian libur merah, sementara bukan hari kebesaran kami. Hari Jumat tidak libur. Inilah toleransinya Islam. Coba kalau di mayoritas Kristen di Eropa, agama yang diakui satu-satunya cuman Katolik, agama lain tidak boleh berada. Bahkan ketika kita lebaran pun tidak ada tanggal merah. Inilah mayoritas Islam nih, keren nih. Bahkan hari libur agama kalian aja kan menjadikan libur. Padahal yang memberikan undang-undang dan keputusan-keputusan mayoritasnya Islam. Bahkan saya bilang nih, goblok banget nih orang Islam nih. Hari Jumatnya kan diliburin, tapi Minggu orang Kristen malah diliburin. Keren banget ya orang Islam ya. Oh, jadi kenapanya itu jawabannya karena toleransi ya, Bu? Oh ya jelas lah Mbak. Kurang apa coba orang Islam? Nanti kalau di hari Minggu dimasukin kerja ngamuk, hari Jumat diliburin nanti ngamuk, bilangnya minoritas tertindas. Ada-ada aja nih teman-teman Kristen. Giliran dikasih hari Minggu libur malah bertanya. Dikasih tahu kami toleransi nggak terima. Terus kalau kita pakai kalender Masehi berarti Yesus Tuhan gitu ya Mbak? Menurut saya. Oh, harusnya jangan kasih Masehi Mbak, kalender Kristus Mbak, kalender Mesias Mbak. Itu bukan. Harusnya kalau pakai kalender Mesias, artinya tuh bukan Yesus bukan Tuhan tapi Nabi, karena Mesias itu dari kata Masaha, Al-Masih Mbak. Itu bahasa Arab. Harusnya tuh kalender Mesias, bukan kalender Masehi, kalender Mesias dan kalender Kristus. Harusnya. Nggak tahu nih orang Kristen senang banget pakai bahasa Arab ya. Tapi nggak apa-apa lah, kalau aku nggak masalah, kan bahasa Arab Jawabannya itu bagus indah tapi. gitu loh. Tapi jawabannya bagus menurut saya. Menurut saya gitu ya. Jadi nggak apa-apa lah, kan Ya, haknya sesuai saudara dengan kita. saya. Ya, Ya udah, iya. Bu. Ya itu aja sih yang mau ditanya. Ya. Tapi Mbak tahu nggak yang membuat kalender Masehi siapa? Pak tahu yang membuat kalender Masehi siapa? Enggak, saya Oh, enggak nggak tahu. enggak terlalu dalam atau ahli kitab itu enggak. Makanya saya Cuman pikir Mbak tahu terkadang yang membuat kalender kan- Masehi siapa? Ya berteman juga sama Muslim, berkawan juga. Cuman kan kadang ada di pikiran itu yang terlintas kayak pertanyaan-pertanyaan gitu sih, Bu. Cuman saya di sini nggak mau berdebat tentang ayat apa itu, nggak sanggup ke situ sih. Cuman sebatas ini aja. Nggak apa-apa. Ya intinya kalau pokoknya kalender pakai Masehi berarti Yesus Tuhan, gitu ya Mbak ya? Nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Gitu aja, nggak apa-apa. Dia ditanya Bu. mau nggak ini? Mbak mau ya boleh. Mau ditanya nggak? Mau ditanya nggak? Tanya. Heeh. Boleh nggak? Ya, gimana Biar ya diskusi pertanyaannya? Nanti gini loh Bang, kalau misalnya saya jawabnya salah, ya kan saya ini kan kurang terlalu paham. Makanya jangan salah jawab jawabnya. Udah Tapi gini coba deh, dulu Mbak, pertanyaannya apa? Mbak, Natal Kalau kenapa saya tanggal bisa jawab, 25? saya jawab, Mbak, kalau enggak juga enggak. yaudah, Mbak, kenapa Natal tanggal 25 Desember, Mbak? Kenapa? Karena itu memperingati hari kelahirannya Tuhan. Emang ada Yes, tertulis kalau Yesus lahir tanggal 25 Desember? Adalah di Di Alkitab. mana? Mana? Coba saya minta Mana coba? dalilnya. Coba cari Itu- dulu di Itu Google. dia, Bu. 1000 itu tahun dia. saya diskusi baru tahu ini saya ada ternyata kelahiran Yesus dalam Bible. Ayo. Ayo, Jadi coba. kalau seandainya orang Kristen merayakan Desember tanggal 25 itu hari kelahiran Tuhan, berarti Tuhannya Dewa Matahari ya guys. Berarti Dewa Matahari adalah Tuhan ya. Gitu ya. Jadi gitu teman-teman ya. Nggak apa-apa. Kita hargailah saudari kita ini. Pokoknya siapapun yang pakai kalender Masehi berarti Yesus Tuhan. Awas loh. menurut Nggak apa-apa. saya Menurut saya nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Biar dia cari dulu Yesus lahir tanggal 2 Desember, 25 Desember, nggak apa-apa. Kan setiap orang punya parameter beda-beda kan guys. Bisa gini, saya mengatakan kitab suci saya sebagai firman Tuhan. Apa alasannya? Karena dia pokok kan itu suka-suka mereka lah, nggak apa-apa. Ya Sania, silakan Dek. Ada, Bu. Ayat berapa? Ayat berapa Dek?
Oh, baru kali ini Bal, catat Bal, ini ayat penting Bal. Udah lama Maka kita dari itu, cari juga. ini Catat udah Bal. lama udah gue cari ini. Sama-sama belajar. Iya iya. Ah. Ayat berapa Dek? Tanggal 25 Ayat Desember. 18 sampai 25. Apa itu? Surah apa tuh Dek? Kitab apa tuh Dek? Kitab apa tuh Dek? Iya, Ini ada harus yang catat. di- Ini peristiwa penting, ini peristiwa penting. nih. Ayat, Catat teman-teman. Kitab apa Dek? Kitab apa Dek? Ini lagi catat nih. Kitab apa? Baru temu nih. Matius 1 ayat Matius 18 sampai 25. Matius 1. Wah, baru tahu di Matius ada tanggal lahir Yesus. Catat cepet, cari guys, teman-teman. Cari teman-teman. Matius Coba nih. 1. Matius 2. Di Matius 1. Waduh, mau catat nih. Matius 1 ayat 18 sampai 26 ya. 25. Oh, sampai 25. Matius 1 ayat 18. Kita lihat 18 dulu. Oke, semuanya aja kita lihat. Oke. Nah, udah saya bacakan dari 18 ya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, panjang ya, karena Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri, karena Yusuf suaminya seorang yang taat dan tidak menjamahkan namanya di muka umum, menceraikannya dengan diam-diam. Tapi ketika menerima kebenaran, ia akan melahirkan anak laki yang kau menanya dia Yesus, karena dialah yang menyelamatkan dosa mereka. Hati dia supaya genaplah yang diberikan Tuhan dan Nabi. Sesungguhnya anak dari itu mengandung sesudah bangun dari dirinya. Mana? Oh, mungkin gini, mungkin teman-teman, maksudnya karena di Matius itu ayatnya sampai 25, maka tanggal 25 lahir gitu ya. Mungkin gitu kali. Karena di situ Matius sampai ayat 25, maka Yesus lahir tanggal 25. Mungkin gitu ya, Dek? Mungkin. Oh, gitu. Jangan mungkin, Iya, harusnya iya, begini iya, Sania. iya, iya. Menurut saya. Iya, iya. Hargailah. Nggak apa-apa. Berarti kalau kalender itu dipakai Masehi berarti Yesus Tuhan, dan kalau Yesus tanggal lahir 25 karena ayat Matius sampai angka 25, maka Yesus lahir tanggal 25 Desember, guys. Nggak apa-apa. Udah Sania. Udah Dibaca juga di situ Makasih, ada tanggal informasinya 25. berharga sekali ya Sania. Keren, luar biasa. Ini pengetahuan baru yang ya juga ya, sampai sampai angka 25 loh, Iqbal. Betul. Baru tahu ini, baru nangkep saya. Iya, baru nangkap kita. Waduh, lamanya Mantap berdiskusi juga ya. berdapat ini. Baru Peristiwa ini penting. saya, iya. Iya. Matius sampai 25, guys. Ternyata bukti bahwa Yesus lahir tanggal 25 karena kitab Matius pasal 1 ayatnya sampai 25. Inilah bukti. Ingat, catat nih, orang Islam nih, jangan nanya-nanya lagi nih. Udah ada ayatnya nih, ya. Orang Islam jangan nanya-nanya lagi, udah ada ya buktinya ya. Kalau Yesus lahir tanggal 25 Desember. Nih ada ayat 25, ya. Ya. Tapi kalau di Alkitab itu memang nggak ada penentuan tanggal. Mungkin ditetapkan sama orang-orang dulu. Loh, jadi ini gak Tadi ini katanya kok ada. yang tadi. Kalau Oh, nggak jadi. Oh, kirain jadi. Nggak, kirain jadi. Saya udah ini nih, udah semangat nih, baru ini namanya hermeneutik. ya, Coba saya tanya ayat balik lah gitu. pertanyaan ibu tadi gitu kan. Oh iya. Tanggal 27 bulan 7 2025 itu tahun baru Hijriah. Tapi Ya. nanti Idul Adha pun kadang beda-beda, Idul Fitri pun beda-beda gitu. Iya. Nggak apa-apa. Emang kenapa masalahnya itu? Masalahnya apa, Dek? Iya, pertanyaan ibu tadi itu ya sama dengan pertanyaan ibu Ya, ke saya. pertanyaannya apa? Kenapa Pertanyaannya beda-beda? apa? Ya, emang kenapa masalahnya beda-beda gitu? Kan setiap bulan kan juga berjalan gitu. Itu masalahnya apa? Rotasi. Kok kita bicara dengan tanggal-tanggal ini nih? Ada apa nih? Hah? Bingung aku nih. Aku bingung nih kalau udah bicara tanggal-tanggal ini. Soalnya aku kalau ingat tanggal tua sedih, guys. Sakit Sedih aku. kepala. Sakit kepala gitu. Kalau udah berkaitan. Jangan bawa tanggal lah, Mbak. Ingat tanggal tua aku. Oke lah, mungkin nanti kalau jumpa pendeta atau sing tua di Iya, gereja bisa saya tanya itu tanggal 25 kenapa ditetapkan kelahiran Tuhan. Iya. Jadi Oke, sip. masalah juga. Siap. Cuman tadi memang udah terjawab sih perkara kalender, cuman memang belum puas. Tapi sampai di sini dulu ya, Bu. Soalnya saya Nanti mau kita lanjut bikin kerja. puas. Ya, nanti kita bikin puas nanti. Iya. Soalnya belum ada yang bisa jawab puas sih. Iya, nanti saya puaskan nanti suatu saat.
Kalau lagi saya pengen nanti saya puaskan ya. Saya lagi nggak mau memuaskan sekarang ya. Saya baru tahu kalau kalender itu menentukan ketuhanan seseorang itu baru tahu. Menentukan dong. Namanya kalender Masehi. Jadi jelas Masih? teman-teman ya, bahwa kalender itu penamaan dalam kalender, penanggalan, bulan dan lain-lain itu menentukan satu entitas itu Tuhan atau bukan Tuhan. Iya. Ya iyalah kan Masehi. Oke, silakan. Di sini ada Pak Herman. Sebentar. Halo Pak Herman. Wah, anjing. Kok anjing? Ini cuy. Malam. Apa katanya? Malam anjing deh. Malam anjing di luar. Anak Oh, lebih anjing daripada Iqbal anjing. Jangan marah. Iqbal jangan marah. Iqbal jangan marah. Itu jangan salahkan dia baik kok ya. Cuman itu ada Tuhan dalam dirinya. Jadi yang ngajarin dia berkata anjing itu Tuhannya ya. Ya, Jangan Tuhan marah. baik, Tuhan baik, Tuhan baik ya. Jangan marah. Ya. Jangan marah ya orang Islam ya. Orang Islam kalau ada orang Kristen menghujat jangan marah karena mereka bicara pakai roh Tuhan loh ya. Awas lo kalian marah. Nanti dikutuk jadi pohon ara kering loh. Ajaran kasih. Darah Yesus. Halo Pak Tobing, selamat malam. Ya, selamat malam abangku. Ya. Oke, siap Bang Da. Mau berdiskusi atau mau bertanya, silakan. Mungkin lebih baik buka kamera Bang, boleh biar lebih asik kita ngobrolnya. Oh, ini agak di gelap-gelap ini bang. Ya cari lah yang terang-terang dikit Bang. Ya. Yang agak-agak terang cari. Dari dulu tuh ya. Hutan, bang. Wah, Nah, nggak saya bingung ya. Dulu bang, dari dulu ya bang ya. Kalau ada orang Kristen suruh open camp pasti alasannya gelap bang. Kalau nggak mati lampu rumahnya, kalau nggak di hutan. Kenapa gitu ya? Takutnya PLN cuma Santai mati di aja. rumah orang Kristen gitu loh. Saya takutnya gitu. Saya mau menghimbau sama pemerintah. Oh pemerintah, jangan kalian matikan lampu hanya di rumah orang Kristen. Jangan santai begitu. Bang. Nanti dikira kita jahat. Betul. Kasihilah musuhmu Bang, santai. Iya. Ya bang, ya bang. Ya udah, buka kameranya dulu Bang. Oke bang. Tapi Buka aja bang. ya. Mana tahu mukanya langsung bersinar bang. Abang kan anak Tuhan bang. Akulah Betul. terang kebenaran dan hidup. Kan langsung terang. Wah. Oke bang, oke bang. Yo, kasihilah musuhmu, ayo. Saya cari tempat terang dulu. Oke. Iya. Ya Allah ya Rabb. Ayo teman-teman yang ada di bawah, bantu tap layar, bantu share, follow akun Unirifa yang ini ya. Tadi kalian belum follow akun Unirifa yang ini. 2400 mata memandang, follow. Follow Follow dulu, follow. Oh nggak bisa bang. Ini ada tulisannya Anda akan terhubung menggunakan audio saja. Kok gitu bang? Tuh udah saya undang Nih tuh. saya undang, tuh sudah diundang, buka kamera silakan. Oke. Oh udah bang. Sudah Belum, Bang. diundang, buka kamera coba. Belum kelihatan bang wajahnya bang. Diklik aja bang itunya. Diklik aja nanti akan kebuka. Tolong ya negara ini kita ya, simpan. jangan biarkan mati terus lampunya orang Kristen. Kasihan mereka pengen diskusi. Oke. Kelihatan. Boleh kelihatan nggak apa-apa. Oke. Siap Bang, silakan. Mau bertanya silakan bertanya. Kan Jika mau berdiskusi ganteng. silakan berdiskusi. Kelihatan Nah. manusianya bukan ChatGPT. Takutnya kita ngobrol sama ChatGPT nanti Bang. Silakan. Iya capek kita kayak Opit. Silakan Bang Tobing. Ini aku mau mempertanyakan apa ya? Apa bang? Tentang bentar, soalnya ada di galeri saya. Ya udah cari dulu galerinya. Jadi teman-teman muslim, kalau ada saudara-saudara kita Kristen menghujat, jangan dihakimi mereka ya. Karena itu bukan salah mereka. Kata orang Kristen, setiap orang Kristen itu punya roh Tuhan dalam dirinya, ya. Jangan anak Tuhan mau kalian lawan, berani kalian ngelawan anak Tuhan, selebe katanya nanti, selebeo katanya nanti kan. Anak Tuhan loh, ya, jangan ya. Umat Islam sabar aja. Yang kita hadapi ini anak-anak teos, nggak bisa kita ngelawan. Aku aja kalah sama mereka. Iya, aku kalah serius. Kebayang nggak kalian kalau kita debat sama mereka terus kalah mereka? Masa Tuhannya kalah sama kita, kan nggak mungkin, kasihan kita.
mengalah. Udah kalah aja kita, nggak apa-apa. Jangan ya, Dek. Pak Tobing. Anak-anak Tuhan kita lawan. Berani kalian melawan anak-anak Tuhan? Berani kalian? Wah, kalian dulu tahu nggak? Anak-anak Tuhan perang dunia pertama anak Tuhan loh, bikin biang keroknya loh. Perang dunia kedua anak Tuhan juga loh. Ini perang dunia ketiga bentar lagi nih, anak Tuhan lagi nih si Mama Anak Rika. Tuhan lagi. Pokoknya kalau udah anak Tuhan, kalau udah konsili bahaya, dunia ini nggak baik-baik aja. Konsili pertama Yesus setara Bapa, gitu pokoknya. Konferensi Berlin misalnya, oh dibagi-bagi Afrika. Pokoknya kalau anak Tuhan udah kumpul bareng, oh bahaya kita. Ya? Waduh, turun anak Tuhan. Oh enggak. Halo Bang. Ini Ya, halo Bang Tobing, bahas silakan. ini sekarang tentang gimana ini Bang diskusinya? Apakah Kristen boleh berdusta atau tidak? Oh itu ya kalau menurut saya Bang ya nggak bisa lah. Nggak bisa. Dari mana Abang tahu? Ya kalau setiap menurut saya Bang ya, kalau di ajaran Jangan menurut Abang, menurut kitab suci Abang. kalau menurut kitab suci saya sih Bang ya, yang saya tahu yang kalau untuk berdusta itu kan tidak bisa itu Bang. Oke, Siapa bilang? silakan deh. Siapa bilang tidak boleh berbohong? Di dalam agama Kristen menurut Paulus dalam Efesus pasal 2 nomor 15, hukum Taurat yang dimana salah satunya memuat jangan berbohong sudah dibatalkan. Udah boleh berbohong. Karena Paulus pun mengatakan dalam kitab Roma pasal ketiga nomor 7, kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah, kenapa aku harus dihakimi sebagai orang berdosa? Anak-anak Tuhan udah ngapa-ngapain gak berdosa lagi karena semua hukum telah dibatalkan. Oh. Efesus 2:15. Boleh dikasih tunjuk dulu Kak? Ya, Efesus 2 nomor 15 baca. Coba Bang baca. Kan larangan berbohong itu kan ada dalam kitab nggak Torah. data kakak gitu. Ada, kalau saya mah selalu data. Efesus pasal 2:15. Kan saya bacakan. Dengan matinya Yesus telah batallah hukum Torah. Ini saya bacakan ya. Saya hafal. Ya, saya hafal itu. Saya hafal itu. Sebab dengan matinya Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Jadi hukum Taurat itu udah dibatalkan Bang dengan segala perintah dan ketentuannya. Nah, sedangkan dilarang berbohong itu termasuk daripada 613 mitzvot di dalam Taurat. Tidak boleh berbohong, berarti Anda sudah boleh berbohong. Dan itu dilakukan oleh Paulus. Nah, bahkan sudah dipraktekkan sama Paulus. Kata Paulus, kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah, kenapa aku harus dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Roma pasal 3 nomor 7. Saya boleh nanya balik nggak? Boleh. Boleh, silakan. Di agama Islam itu boleh nggak berdusta? Tidak boleh berdusta kecuali dalam 3 perkara. Pertama, menyelamatkan jiwamu. Yang kedua, untuk mempersatukan orang yang sedang bertengkar. Yang ketiga saya lupa apa ya, untuk menyenangkan istri gitu. Menyenangkan boleh. hati istri. Nah, boleh. Misalkannya si Iqbal. Itu tetap berdusta dikatakan. Ya, itu berdusta yang tidak jatuh hukum dosa karena bukan niat jahat. Tapi Saya berbohong untuk definisi untuk berdusta itu gimana? berdusta itu mengatakan hal yang tidak sebenarnya. Contoh, misal nih, aku bangun tidur, tai mataku di sini, gigiku udah keluar, jigongku udah kemana-mana. Bangun aku pagi-pagi, suamiku yang ganteng bilang, cantik kali Rifa sayang, padahal muka kayak jigong. Dia berbohong karena dia menyenangkan hati aku, nggak apa-apa. Kenapa? Kan nggak merugikan orang lain. Habis itu aku masak sama dia, dandan aku untuk dia. Akhirnya tambah bahagia rumah tangga kami. Yang kedua, misalkannya kamu misalkannya di rumah bersama ibundamu, lalu kemudian perampok masuk ke rumahmu, kamu tidak sanggup untuk melawan mereka, lalu tiba-tiba kamu suruh ibundamu sembunyi untuk menyelamatkan dia. Ketika penjahat bertanya kepadamu, mana ibundamu? Ketika kamu bilang, ibundaku sudah pulang, sudah pergi keluar rumah, kamu tidak berdosa karena kamu menyelamatkan nyawa orang lain. Ketiga, misalkannya pisau diletakkan di lehermu atau pistol diletakkan di kepalamu. Aku Yesus sebagai Tuhan, misalkannya. Akui Allah sebagai Tuhan, misalkannya. Dipaksa sama si Iqbal ini, ya, dipakai bambu runcing Iqbal bilang, atau pakai raket listrik. Kau bilang enggak Allah Tuhan, katanya kan, terancam nyawa kau kan.
Nah, ketika kau ketakutan, ya Allah Tuhan. Nah, Tuhan kami bukan Tuhan yang kejam lah, kan tahu situasi kondisinya. Maka itu tidak jatuh dosa di situ. Bukan menyengajakan berbohong untuk mengajarkan agama kayak Paulus. Kalau Paulus kan, kalau karena kemuliaan Tuhan, kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin berlimpah. Kemuliaan Tuhan kalau karena dustaku, itu Jadi- boleh. Nah, gini Kak, kalau saya kan memang tidak terlalu mendalami Alkitab, tapi saya percaya tetap Tuhan Yesus itu adalah Tuhan saya kan. Nah, jadi Siapa bilang Yesus Tuhan kamu? Tunggu, yang bilang di Bible Yesus Tuhan kamu itu siapa, Dek? yang bilang Tuhan Yesus itu Tuhan, Yang bilang bahwa Yesus itu Tuhan buat kamu siapa? ya saya. Dari mana kamu tahu? Kan saya mengimani Tuhan Yesus itu. Ya imani apa? Yang diimani apa? Ada tertulis nggak? Kamu tahu Yesus bilang apa? Makanya saya Yesus bilang, juga, aku hanya diutus untuk domba-domba tersesat dari Bani Israel, kata Yesus. Uni izin Uni. Komalnya tetap jalan, aku sambil mantau, tapi aku ada urusan sebentar keluar, tapi aku bawa handphone kok. Boleh. Aku dengar komunikasinya, tapi aku tutup kamera ya. Ya boleh Dek. Oke, siap. Lanjut Uni, silakan. Ya. Nah, sekarang saya tanya, menurut Yesus itu siapa? kalau seperti saya bilang tadi Kak, saya kan tidak terlalu memang mendalami Alkitab, cuman saya memang udah mulai belajar mendalami karena saya sering nonton Edis TV. Pernah dengar Edis TV kan Kak? Edis itu dulu adalah, kalau di kita ya, dulu Edis itu termasuk salah satu bahan olok-olokan di Islam dan di Kristen. Dulu. Nah, sekarang dia jadi Kristus. Menurut orang Kristen, karena kata orang Kristen dia diurapi Roh Kudus. Jadi sudah jadi Kristus dia. Memang cepat drastis naik dia. Kalau dulu dia jadi olok-olok. Jadi, Kalau sekarang maksud dia saya- kata orang Kristen jadi Kristus. Maksud saya gini kan Kak, karena banyak teman-teman Kristen yang Dan saya termasuk yang ditakuti Edis ya, karena kalau saya masuk ke Komal Edis, biasanya Edis tuh langsung ayan dia biasanya, penyakit ayannya kambuh biasanya. gitu ya. Maksud saya Epilepsinya kan, Kak, langsung kambuh. ada teman-teman gini orang-orang Kristen memang nyuruh saya turun biar Edis yang menghadapi gitu. Ya, kalau bisa saya kirim kamu uang 1 juta, bisa memfasilitasi Edis naik ke saya berdebat dan berdiskusi tentang validasi kitab suci, konsep ketuhanan, 2 arah. Saya kasih kamu 1 juta. Kalau kamu mampu untuk mengajak Edis ke sini lah. Karena setahu saya Edis kalau dengar nama saya aja, itu Roh Kudusnya langsung keluar berserak itu. Dengar nama saya, Rifa. Dengar Rifa, Bang Zuma itu langsung mencet tuh. Biasanya cirit-pirit dia tuh. Biasanya keluar tuh daun ubi, jagung. Biasanya gitu. Karena dia memang salah satu wanita yang ditakuti sama Edis tuh saya. Itu. Biasanya kalau saya nggak usah nongol aja deh, saya langsung datang aja, saya tuh langsung diblok saya. Diturunin saya sama Edis. Nggak tahu saya, entah pada wajah saya semanis ini tapi ditakuti banget sama Edis. Ya, jadi kalau seandainya ada orang Kristen yang mampu memfasilitasi saya bertemu Edis misalnya ya, dapat tuh dari Opung di bawah ditambah lagi 1 juta tuh. Saya kasih 1 juta tambah Opung 1 juta, dapat 2 juta duit loh. Masa nggak mau? Ya, jadi Edis itu adalah salah satu apologet Kristen yang dulu sama sekali nggak dihargai di Kristen karena dia Unitarian dulu. Tapi sekarang dia terpaksa mengaku sebagai Tritunggal karena dapat duit banyak. Soalnya dia butuh uang, di Amerika nggak kerja bang dia. Pisahnya kan nggak ada bisa kerjanya dia kan. Jadi dia butuh kolekte bang. Jadi untuk menyenangkan hati orang Kristen ya ngakulah Tritunggal. Padahal dulu Unitarian gitu. Dulu. Jadi saya mau nanya Gitu. statement ini lagi Kak. Kalau Makasih loh kak. Statement apa tuh? tentang yang dibilang Ustadz Somad itu ya, tentang Apa tuh? yang di surga itu Kak. Kenapa di surga? Kalau di surga katanya kalau wanita meninggal di surga banyak pangeran-pangeran. Di sana bisa melakukan. Kapan Ustadz Abdul Somad bilang begitu tuh? Ada. Jangan fitnah Ustadz Abdul Somad lah. Ya, Enggak, tunjukkan memang datanya. Ya tunjukkan YouTube-nya. Bentar Kak ya. Jadi janganlah sebut-sebut nama saya depan Edis itu, kasihan dia loh ya.
Nanti keluar cirit-biritnya, nanti keluar kacang hijaunya, keluar ubinya, nanti kasihan dia loh, udah los juga itu. Janganlah, saya tuh nggak tega nyiksa Edis dulu, mukanya muka kasihan gitu loh kan, muka kasihan ketemu saya langsung gitu dia gemeter dia. Pokoknya kalau udah Unirifa yang masuk koma dia Edis langsung dia nggak model nggak bisa ditanya dia pokoknya model nyerotos keluar langsung, apalagi kalau udah lihat Unirifa gitu kan. Langsung gini aja kak biar lebih diskusinya kan, biar sama Edis nanti diskusinya. Untuk teman-teman Nasrani boleh Edis udah tahu nama panjangnya belum nggak Tobing, kamu udah tahu nama panjang Edis? Kalau namanya belum, karena kan baru ini. Edis Takjil namanya itu, namanya Edis Takjil dia. Ya. Edis Takjil namanya ya. Soalnya dia pernah saking pengennya takjil dia. Aku di jalan ketawa dia. Dia pernah bohong. Namanya Dia pernah beli baju koko, beli kopiah Bang. supaya dapat takjil dia tuh Bang. Kacau Bang Edis. Iya kak ya. Emang serigala udah dari Gini, Kak, kecilnya dia. Gini, Bang, ya. Iya kenapa? Saya mau sampaikan sama teman-teman Nasrani yang lagi nonton, bolehlah di tag dulu Bang Edis kan biar masuk ke room ini. Itu aja saya sampaikan kan biar. Ayolah orang Kristen, hanya Edis yang mampu menjelaskan Kristen loh. Nih ya, saya bantu kamu deh ya. Ya. Wahai seluruh umat Kristen di dunia, berhubung hanya satu orang yang mampu menjelaskan iman Kristen, karena semua para pendeta sudah babak belur di hadapan Unirifa, sepertinya hanya satu orang saja yang mampu menjelaskan Kristen di dunia ini. Maka tolonglah kalian bilang sama Edis agar membantu memperlihatkan kebenaran Kristen di depan saya, karena tidak ada satupun umat Kristen yang bisa menjelaskan Kristen kecuali Edis. Maka utuslah Edis ke komal saya, teman-teman, ke komal ini, supaya kalian mendapatkan uang transferan 1 juta dari saya, 1 juta lagi dari abang bawah. Ya, kasihan teman-teman kita Kristen nih pada babak belur di depan saya gitu. Panggil Edis guys. Tapi Edis kalau misalkannya suruh naik ke sini, bilang sama dia ya pakai topeng ya. Pakai topeng aja ya. Soalnya saya mau makan. Iya kak. Jadi nanti kalau udah Edis Edis Takjil. Namanya Edis Takjil. Oh, dari Bang Dali Munte dapat lagi 1 juta tuh. Ya, buat orang Kristen yang mampu mengutus Edis ke sini dapat 3 juta. 1 juta dari saya, 2 juta dari netizen ya. Silakan. Tolong panggilkan Edis Takjil. Tapi suruh pakai topeng karena saya mau makan nih. Iya. Jangan suruh. Kalau perlu pakai kacamata hitam yang sampai ke hidung ya. Saya konfirmasi. Mau makan saya soalnya. Sama. Boleh panggil Edis Takjil ke sini ya. Ya. Ini udah boleh saya keluar dulu kak ya. Boleh Bang, boleh. Kita tunggu Edis Takjil di sini ya. Panggil si Takjil ke sini Bang ya. Kita tunggu Saya Edis Takjil diutus ya. bilang gini. Saya diutus oleh kata Bible dan Unirifa untuk memanggilmu wahai yang mulia Edis Kristus gitu ya. Edis Takjil. Oh ya, Edis Takjil, sorry. Yang mulia Edis Takjil, silahkan datang. Ditantang untuk Bilang sama Edis. berdebat. Bilang sama Edis dari Azril untuk Edis 2 juta, untuk yang ngutus 2 juta, dari aku 1 juta, dari netizen 2 juta. Nah, dari yang lain tuh 2 juta buat Edis ya. Untuk kasihan 30 menit 2 juta buat Edis, kasihan dia nggak punya kerjaan di Amerika ya. Dia butuh uang ya, guys. Oke kak ya, terima kasih ya, selamat malam. Iya, sama-sama. Tolong teman-teman keluar ingusku. Bilang sama Edis. Bilang sama Edis aja. Bilang sama Edis, bulan Ramadan depan ditunggu lagi ngambil takjil. Aduh, Jai nambah 2 juta itu. Ya Allah. Katanya bilang sama Edis Takjil ditunggu Unirifa gitu ya. Ini ada Ayah Saiful nih pula nih. Aduh ya Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemahalan 3 juta. Gak apa-apa, kasihan dia nggak ada uang. Gak apa-apa, dia lagi susah. Gak apa-apa ya, dia lagi susah. Kemarin dia ada kerjaannya geser salju di pinggir jalan kan. Ini masalahnya nih udah nggak musim salju, apalagi kerjaannya gitu. Nggak ada kerjaannya. Mau nyari tajil nggak ada di Amerika. Bulan puasa. Ya Allah, ini tajil. Aduh ya Allah. Ada kemarin itu dia naik ke tempat kami kan. Cuma untuk bilang gini, ini salju ya, ini salju. Cuma gitu doang. Dia naik di Komal aku kan, naik di Komal waktu sama Ustadz Arif kemarin itu kan. Belum apa-apa udah turun, yaudah turunnya. Kataku dari dulu kataku salju bang, pegang salju, ini salju ya, salju. Kasiannya gua. Apa katanya kalau masuk ke sini? Anda jangan ngomong sembarangan. Edis itu panglima kami katanya. Dia mewakilkan katanya di seluruh dunia ini. Waduh, berat. Oh, jangan-jangan jadi bapak-bapak gereja Edis nanti. Pokoknya tunggu aja gereja Edis ya. Akan ada nanti edisi bapak-bapak gereja terbaru termuda bernama Edis Tajil. Bukan, selama ini udah capek kita menutupi, kita menyembah Nabi Muhammad. Edis pergi buka pula, ya Allah. Iya, ketahuan deh. Kita nyembah Nabi Muhammad ya kan. Gara-gara bahkan Raja Salman kalau mau belajar bahasa Arab sama Edis loh, karena salah bahasa Arabnya itu. Berapa ratus tahun udah nih kita tutupi, Edis yang buka. Kacau. Ya. Aduh, teman-teman ya, jangan salahkan Edis. Edis itu adalah Kristus. Karena dalam dirinya Tuhan yang bekerja ya. Jadi teman-teman janganlah marah sama Edis. Apapun yang diucapkannya itu adalah sabda, teman-temannya benar pokoknya ya. Pokoknya ketika Edis berfirman, itu langsung 1.500 orang Indonesia jadi Kristen, guys. Apalagi kalau sudah si Lina yang bersuara nekat yang nyata langsung berubah murtad orang Filipin. Orang Filipin langsung berubah jadi murtad. Itu ya. Saya herannya orang Kristen ini kok betul-betul salut kali sama dia nih. Dia memang ahli itu dalam Quran. Tapi memang iya ya. Edis itu ahli Quran ya. 13 tahun dia belajar Al-Quran. Bahkan Nabi Muhammad aja kalau dibandingkan Edis menurut orang Kristen ya, Nabi Muhammad salah menurut orang Kristen. Edis yang benar. Edis yang benar. Nah, begitu juga dengan Bible. Yesus kalau turun ke dunia, salah itu firmannya semua itu. Edis yang benar pokoknya. Ya, pokoknya semua perkataan Edis berarti itu pokoknya Kristus benar. Baru Edis ya. Akan ada aku bilang, dia itu bisa jadi Tuhan yang menjelma loh. Soalnya ketika dia live 50K yang nonton loh. Yesus ke dunia 33 tahun. Yang ikut cuma 12 orang, itu pun juga diantaranya berkhianat. Nggak nyampe. Enggak kata orang Kristen bilang begitu ya. Oh, iya. Malah dia kemarin ke tempat Ustadz Yusuf PI Pansos. Iya kan dia tahu Ustadz Yusuf PI dapat 50.000 yang nonton kan, jadi dia kayak kesel gitu. Capek-capek gua menghujat Islam malah Yusuf PI yang banyak nonton gitu. Dia polo saya ya. Minta di polo pula. Kali ya. Gitu ya. Jadi jangan marah sama Edis yang adalah Kristus baru, Kristus milenial ya. Jangan marah kita. Oke, baiklah kalau begitu. Kalau ada teman-teman Kristen lagi yang di bawah, silakan naik ke atas ya. Ini ada Big Brother nih. Assalamualaikum, brother. Assalamualaikum ya akhi, Big Brother. Kamu nasen? Kita khabar balas huning. Balas. Langsung ngobrol dulu, aku mau makan, boleh? Boleh. Ayah yang ini ya. Ya silakan. Oke. Ya, Big Brother. Ya sakhi. How about your day there? Yeah, day is good, alhamdulillah. I hope your day is good too, inshallah. Ya, alhamdulillah. Yeah, that's true. But the biggest problem is Autism is a problem for themselves. That's the biggest problem. For themselves and for the others, because they teaching the others to follow them.
Yeah, that's true. So that's why we tell them, you are teaching something which is from the shaitan. So why not come back to Ar-Rahman, inshallah, and use your akal, your faham, why being gila? Okay, brother, anything you say here, maybe? Yeah, I just love all the brothers and sisters here for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. And we're blessed, Allah subhanahu wa ta'ala granted this ni'mah for Islam. And may Allah subhanahu wa ta'ala keep us steadfast with this, inshallah. Halo Kak Rifa. Ya, ini Rifanya lagi makan. Ya, Dek Tobing. Di mana Bang Tobing? Kebetulan abang itu lagi live. Bolehlah Kak nyamperin ke sana. Kan saya sudah bilang, kalau saya kalau masuk ke room Edis, nanti Edis nggak bisa tidur. Saya kasihan. Saya dia lihat akun saya aja dia udah kecar-kecir, takut. Dan saya nggak akan dinaikin. Udah keluarin 3 juta kami lagi yang sama. Iya, saya udah kasih kamu 3 juta tuh saya pula ke sana. Yang kedua, yang selanjutnya, kan yang butuh untuk menjelaskan Kristen kan kalian, butuh Edis buat menjelasin ke saya. Bukan saya yang butuh mendengarkan Edis kan? Iya. Karifah, mau tanya nih sama si Tobing. Ya, ini muslim non muslim. Alhamdulillah muslim. Ya, lanjut. Nah, Bang Tobing ini udah pernah tahu belum? Nabi di Kristen itu udah nambah lagi satu, namanya Nabi Luga. Di mana itu tertulis Bang? Nggak tertulis, orangnya masih hidup sampai sekarang. Nabi Luga namanya. Nabi Luga. Iya, dia mengaku-ngaku Nabi. Dia pernah ke surga katanya, terus dikelilingin bidadari cantik, terus dia naik Rolls Royce katanya kan. Ada bidadari juga sana? Katanya gitu. Dari mana Bang? Ya, Nabi Luga sendiri udah kesaksian katanya Dia memberikan kesaksian, Anda harusnya beriman kepada itu. Hati-hati ke band Iqbal, hati-hati ke band. Soalnya kena pelanggaran nanti kendaraan. Tadi sore itu ada dia naik di room sebelah, dan ada orang Kristen membuat kesaksian, terus dimarah-marahin sama dia, dihujat juga. Katanya orang itu nggak belajar tentang Kristen, orang dia nabinya kok katanya. Itu kata siapa itu Bang? Bahwa Nabi Luga ngomong sendiri. Itu ada tertulis namanya. Ada tertulis di kitab nggak Bang? Ya nggak ada, orangnya aja langsung naik live di sini kok. Dia ngaku-ngaku. Dia itu nabinya Kristen. Itu oknum itu Bang, berarti bukan sesuai ajaran Alkitab kan gitu. Aduh, jangan gitu deh. Dulu Paulus juga ngaku-ngaku deh. Nggak tertulis di dalam perjanjian lama. Dia bikin surat dulu baru diakui. Tunggu Luga bikin surat dulu ya. Bikin surat ke Sumatera Barat, bikin surat ke Jawa Tengah. Kamu tunggu aja, insya Allah nanti ada itu. Dulu Paulus kan juga gitu. Paulus dulu itu nggak tertulis dalam perjanjian lama dek, tapi dia mengaku-ngaku juga. Habis itu dia bikin surat-surat sendiri gitu loh. Nah insya Allah si Luga nanti aku saranin deh bikin surat ke ke Minang, Kalimantan. Itu ya, surat Minang pasal 1 nomor 2. Si Junpa, Bukit Tinggi 1 ayat 2. Salam-salam buat murid-muridku yang di Bukit Tinggi. Dengan ini telah kusampaikan bahwa akulah yang menyampaikannya. Nah, kan gitu. Pokoknya kalau sudah ngaku nabi, bikin surat, insya Allah jadi rasul di dalam iman Kristen. Soalnya Paulus kan begitu. Paulus kan nggak ada tertulis dalam perjanjian lama. Tiba-tiba ngaku jadi rasul, bikin surat, jadi nabi, jadi rasul deh. Itu kan Paulus. Tapi masalahnya kan orang Kristen kan percaya kalau Tuhan yang bisa turun naik dari surga terus mendatangi nabi-nabi. Ya kan? Masa Paulus bisa didatangin, Luga nggak bisa? Ya. Apa salah Luga coba? Paulus botak, Luga walaupun gitu-gitu ada juga sedikit mukanya kayak apa gitu. Ada rambutnya. Apa salahnya Luga coba? Bang Luga kan cuma juling doang matanya. Kalau Paulus kan kakinya bengkok. Nggak masalah. Nggak masalah. Kurang akur. Nggak masalah loh. Nggak masalah loh. Nggak masalah Karina.
Iya, kalau Masalah. diperhatikan kali, kalau nggak diperhatikan nggak nampak juga. Nggak masalah lah, kan yang penting Tuhannya yang pilih. Kata Bang Duga gitu loh. Kata Bang Duga dia nabi gitu loh. Ya kita mau Intinya bilang kalau apa? kita nggak percaya kan, kalau kita Kalau memang nggak kita percaya. kalau kita mah nabi itu nggak ada yang juling, maaf ya. Nabi itu ganteng-ganteng, nabi itu nggak ada yang cacat. Di Islam itu Nggak ada nabi yang semuanya sakit polio. sempurna. Nggak ada yang sakit polio, nggak ada yang rabies, nggak ada nabi yang ayan, nggak ada. Ayan. Nabi di Islam itu mabuk, sempurna. Nggak ada di Islam kan nggak ada nabi yang tidak ada nabi yang ngambil bini orang, nggak ada di Islam itu ya. Nabi kami Astagfirullahaladzim. sempurna semuanya. Nabi kami akhlaknya mulia semua, mulai dari Nabi Adam tuh ya. Nggak ada, nabi kami nggak ada. Bang Tobing ini tahu nggak kalau di di Kristen itu di Alkitab itu tertulis nabinya itu pemabuk, ada lagi nabinya itu nudurin istri orang. Tahu nggak Bang Tobing? Di mana itu, Bang? Wah, nih saya sebutin nih. Tahu. Tuhan Abang memerintahkan Nabi Hosea untuk beranak anak sundal. Hosea pasal 2 pasal 1 nomor 2. Tuhan Abang suruh Nabi Yesaya nggak pakai celana dalam 3 tahun. Yesaya 20 nomor 3. Tuhan Abang ngambilin bini orang untuk Nabi Daud. 1 Samuel pasal 2 Samuel pasal 12 nomor 8. Bahkan tokoh-tokoh sentral dalam agama Kristen yang tidak dianggap nabi, yaitu Yakub, bahkan berbohong menipu untuk mengambil hak kesulungan anak. Nabi Ibrahim dikatain punya gundik dalam kitab Abang, ngeri banget Bang. Bahkan Noah orang pilihan Tuhan juga waktu dia mabok jakarnya kelihatan Bang. Astagfirullah. Lot Jadi katanya gini, Kak, dikatain gini, Kak. tidurin anaknya Kalau- sampai punya keturunan Tuhan Bang. Enggak, bentar dulu saya kan kasih data nih. Belum lagi Katanya Bang di mana Yehuda dulu, Bang. Kak? Kalau Udah kita kan saya cuma ngomong udah, doang. udah saya tunjukin ya dalinya deh. kita- Iya. Udah catat ya. Tunjukin Oke, catat, dalinya, catat. Iya, iya. Sambil tunjukin di Hosea kamera yang itu, Kak. berzina bersundal menurut Tuhan, Hosea pasal 1 nomor 2 dicatat. Jangan ditunjukin ke layar Uni, itu mancing-mancingnya supaya kena kita. Iya. Kemarin kena anak-anak waktu nunjukin ke layar. Iya, enggak dia aja catat. Kalau dia nggak percaya Iya, kan kalau nggak dibaca nggak apa-apa. apa-apa. Kalau dibaca Ya. aja nggak apa-apa. Silakan ditulis Hosea pasal 1 ayat 2. Tuhan memerintahkan Hosea untuk memperanakkan anak-anak sundal, ya. Yesaya pasal 20 nomor 3, Yesaya disuruh telanjang bulat selama 3 tahun. Bentar, Kak, pelan-pelan, Kak. Oh, Hosea iya. berapa? Hosea pasal 1 nomor 2. Itu perintah Tuhan loh ya, Dek. Firman Tuhan itu ya, Dek. Dari Alkitab. Inilah wanita sundal ya. Tapi Uni Salah apa Hosea itu sampai begitu nih? yang Nggak salah, emang bukan kesalahan itu. Bukan hukuman ya? Bukan, kan gini, di Kristen itu kan kalau seandainya orang Yerusalem bersundal, misalnya kan yang disuruh bersundal malah nabinya. Makanya enak kan? Enak kan kalau orang Israel bersundal, Hosea harus bersundal. Kalau Daud ngambil bini orang yang dibunuh anak kecilnya, anak hasil perjinahannya bukan Daudnya. Iya, di sini. sama ini suaminya perempuan itu. Halo. Ya, sama satu lagi nih, ya Yehuda yang katanya singa, yang Tuhan bersama dia, tuh nginidurin menantunya. Tapi lucunya, ketika Yehuda Nggak meniduri apa-apa. Tamar, enggak. Bentar. Ketika Yehuda meniduri Tamar, si Yehuda nggak tahu kalau itu Tamar. Apa mukanya ketutupan terus sampai pagi ya? Nggak dilihat tuh muka tuh, nggak lucu ya? Menurut Matiin lampu tadi kan berarti ya. Hosea Oh, matiin 1, 2 lampu. ya. Ya. Kak, biar saya bacakan ya. Iya dek, Saya mau mendengar penjelasan Kakak tentang ayat ini. ya baca aja dek. Saya nggak boleh interpretasi kitab orang dek. Iya, keluarga Hosea gambaran Israel yang tidak setia. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaran Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang pelacur dan milikilah anak-anak pelacur, karena negeri ini meluncur habis-habisan dengan membelakangi Tuhan." Menurut pemahaman Kakak itu bagaimana ini? Saya nggak boleh nerjemahin mentafsir kitab orang dek. Saya cuma boleh membaca yang tertulis. Enggak, karena dibilang Kakak tadi, kitab kalian mengajarkan untuk Lah, mengawini. itu firman Tuhan kan tertulisnya kan tertulis. begitu. Iya. Literally Tuhan begitu. memerintahkan Hosea untuk memperanakkan anak sundal. Iya. Nah, saya nggak berani jelasin lah, nanti kena kedelik Emang- penistaan agama saya. Iya, menurut kitab kami memang kayak gitu kan, Kak. Tapi itu Ya kan udah. kepada siapa ditujukan ini, Kak? Hosea lah, kan Tuhan berfirman Ya. sama Hosea. Kepada Hosea kan, bukan kepada umat Kristiani Lah kan? kan yang disuruh bersundal kan Hosea. Kenapa sih? Kan saya bilang Hoseanya yang disuruh bersundal, kan saya bilang nabinya orang Kristen, Dek. Hosea kan nabinya orang Kristen, Dek. Kan si Kalau ini Bang kan Tobing- bilang. Ya, itu. Kalau Kita Bang Tobing mau nanya ke pendetanya. Jangan ke kita nggak mau jelasin agama orang, nanti kita kena delik, Iya. masuk penjara kita nanti.
Nanti kita disalahin nanti. Iya, dibilang kita mah wah mau interpretasi kitab orang lain nih, beda nih, oh kan. Dan Kita kalau mah justru yang mau nanya. jelaskan, malah kita yang bilang kita yang menghujat ya kak ya. Iya, kita malah pengen tahu tuh kenapa sih itu Tuhan yang nyuruh Hosea bersundal itu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, atau Tuhan Roh Kudus? Kita mau nanya malahan. Masa itu ada gitu? Umumnya Kita kan nggak di boleh dalam kitab jelasin. itu kan cuman ada perintah, anjuran dan larangan ya Uni ya. Apalagi yang mengerikan itu yang di Amsal 7 ayat 18 itu loh kak. Nah, kalau itu bukan perintah kepada orang, yang dia inginkan kan nabi-nabi yang diperintahkan langsung oleh Tuhan berbuat zina. Istri Daud diambilin Tuhan, istri orang diambilin diberikan kepada Daud. 2 Samuel pasal 12 nomor 8. Yesaya disuruh telanjang bulat 3 tahun. Kebayang nggak tuh kalau Yesaya hidup di zamannya si Lina Wijaya? Dikejar sama Lina Wijaya itu. Iya. Coba ada nabi lewat nggak pakai busana, nggak pakai celana dalam depan Lina Wijaya, kira-kira digerogoti apa enggak? Ngeri kan? Untung Yesaya tidak hidup sejaman dengan Lina Wijaya. Kebayang nggak kalau depan Agatha lewat itu nabi? Wah, Nabi Yesaya lewat depan aku nggak pakai celana dalam kan? Kalau depan kita umat Islam kan, saya perempuan iman Islam, astagfirullahaladzim kan, astagfirullah nggak boleh kan gitu. Kalau Agatha kan nggak apa-apa, kan nabi dia. Makanya untunglah Yesaya. Ya, kalau aku mah astagfirullahaladzim, kan. Tapi untung Yesaya itu tidak sejaman dengan Agatha, tidak sejaman dengan Lina Wijaya. Kasihan Yesaya, Nabi Yesaya kalau sejaman nama Agatha sama Lina Wijaya dikejar itu, digerogoti malah. Atau coba minta ini penjelasan sama Edis TV itu. Coba tanya sama Edis TV deh, Tobing. Coba tanya sama Edis. Edis, itu Yesaya kenapa disuruh telanjang bulat selama 3 tahun? Kenapa itu Hosea disuruh bersundal? Kenapa kok Tuhan mengambilkan istri orang untuk Daud? Kenapa kok Yehuda itu meniduri menantu Tuhan nggak marah? Kenapa Tuhan kita kok kayak gitu ya? Tanya Edis TV deh, ya. Ya, bagus itu. Terakhir tanya, kenapa lu nggak mandi-mandi, Dis? Bukannya nggak mandi, memang gitu dari sana. Oh gitu. Abu-abu warnanya. Nggak boleh gitu lah bang. Iya loh bang. Abu-abu monyet ya? Kristen. Iya. Ajaran Kristen itu bang. Marisa kalau abu marah malah mengasihani dirimu sendiri. Iya, itu ajaran Kristen ya. Di ajaran Kristen itu, kalau orang Kristen itu ditampar pipi kiri kasih kanan, ya kan? Bener nggak? Bener nggak Tobing? Tobing, kalau di Kristen itu apabila ditampar pipi kiri kasih kanan, bener nggak? Ya benar. Yaudah, Sherlock Tobing, alamatnya minta dong, kita mau nyoba. Minta alamat. Pasti ngebalas. Minta alamat, enggak, kita tanya. Dia kan ngikutin ajaran Yesus ya, enggak akan ngebalas. Kita mau tampar kamu. Coba alamatnya di Sherlock, kita mau datang nih, ada 1.000 orang mau datang ke rumah kamu. Coba. Berarti itu Sherlock. pemahaman kakak kalau seperti itu gimana? Lah, katanya orang Kristen itu apabila ditampar pipi kiri kasih kanan, kami cuma pengen buktiin doang apakah serius itu. Makanya kita mau tanya alamat kamu di mana, kita mau datang beramai-ramai. Bahkan Yesus pun nggak bisa buat gitu kan? Ya makanya aku pengen tahu dia konsisten nggak. Kata dia kan, dia kalau ditampar pipi kiri kasih kanan. Ya udah, kita minta alamat deh, kita mau ke rumah kamu, mau nampar kamu bareng-bareng gantian lah nanti. Kita mau lihat kamu konsisten nggak ngikutin ajaran Yesus. Yuk. Alamatnya di mana, Dek? Sulit, saudaraku. Ajarannya cuma diomongan doang, saudaraku. Ya, itu cuma lip service doang. Nggak ada itu Kalau di beneran. Medan biar ayah aja yang mewakilin kalian semua udah. Ya, nggak ada. Satu provinsi semua ada 1 orang mewakili, nggak apa-apa ya. Tampannya 10 kali. Berapa orang tuh yang diwakili? Jadi tidak ada itu ajaran itu dijalankan. Nggak ada, cuma omongan doang. Saya wakilin di Lampung. Iya, nggak ada itu. Mereka kalau ditanya bener nggak ada. Buktinya tuh nggak mau ngasih alamatnya. Tapi kalau dia berani ngasih alamatnya, baru saya akui kalau dia pengikut Yesus ya. Dengar ya teman-teman ya. Kalau dia betul-betul apabila ditampar pipi kiri dia kasih kanan lagi, saya yakin dia pengikut Yesus ya. Tapi kalau dia nggak mau, berarti dia bukan pengikut Yesus, cuman omon-omon ya. Bang Tobing. Kalau menurut kakak, bentar bang. Kalau menurut kakak, kalau sesuai ajaran kami itu Alkitab, berikan tampar pipi kiri, berikan pipi kanan gitu. Maksudnya
kakak mau menampar pipi kiri terus dikasih pipi kanan gitu. Iyalah. Sesuai diajarkan sesuai. Ya iyalah. Tertulis. Kan itu tertulisnya gimana sih? Berarti Kan saya itu tanya dulu kak, kalau di kitab kakak semua nggak udah di kakak jalankan itu? Ya apa yang nggak saya jalani di Al-Quran? Sesuai menurut ajaran. Ya apa yang nggak saya jalanin coba? Kata Rasulullah disuruh sholat saya sholat, Ya. zakat saya zakat, puasa saya puasa, naik haji bila mampu saya belum mampu. Terus Berjilbab ini ya. berjilbab, berdakwah dengan bil ahsan, baik, murah senyum, cantik, manis. Itu artinya Tahu dia. halo kak. Kalau menurut bentar kaya, Iya. kalau menurut kakak itu gimana? Kalau ajaran kakak itu kan semua umat muslim itu harus berjilbab gitu. Enggak, Pak Angon nggak boleh berjilbab. Kalau berjilbab dia dicambuk. Ayah nggak boleh. Ayah nggak boleh berjilbab. Enggak, maksudnya Anak saya nggak saya wajibkan pakai jilbab anak saya. kalau Iya. di kitab kakak itu ada nggak disebutkan wanita Apa? itu harus berjilbab? Ada kayaknya perintahkanlah kepada istri Nabi ya Nabi perintahkanlah kepada istri-istrimu anak-anakmu perempuan dan kepada kaum mukminin untuk mengulurkan hijabnya. Kalau muslimah ya, bukan muslim. Ya tahu bang. Pak Tobing gini kali Pak Tobing harus pikiran oleh Pak Tobing. Kami bukan berarti nggak mau dikomentari ya Pak Tobing ya. Ya, Tapi apakah pernyataan yang tadi kita bahas pertama nih sebelum saya naik kan mendengar itu, apakah itu sesuatu hanya omongan doang atau sesuatu yang memang harus dipraktekkan? Atau idealnya begitu gitu kan? Kita kan hanya begitu Pak. Tertulis demikian, tampar pipi kiri kasih pipi kanan, itu tertulisnya demikian. Bisa nggak itu dipraktekkan atau itu hanya sebatas tulisan saja? Enggak, kalau dalam kitab suci kami ada kaedahnya bang untuk menafsirkan atau menginterpretasi daripada ayat-ayat tersebut. Betul, hukumnya Itu wajib, ada punah, kaedahnya. mubah, ya kan? Ada Hukumnya ilmunya. wajib, Iya. punah, mubah ataupun salah Iya. atau apa namanya? Haram. Kami ada aturannya. Kalau menurut saya bang ya, di seperti yang abang bilang itu, ini menurut saya bang ya, ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan, itu artinya menurut saya itu janganlah membalas walaupun kamu udah disakiti. Kalau jangan membalas kan bukan disuruh kasih lagi pipi kanan bang. Kalau ditampar pipi kananmu, kamu diam aja, jangan balas. Gitu dong. Ini malah disuruh kasih loh. Ditawarin. Ditawarin. Maunya itu beda konteksnya bang. Itu. Kalau jangan membalas, berarti kan jika kamu ditampar, jangan memberi pipi kanan. Iya. Udah stop, jangan dibalas, udah. Jangan dibalas sampai berhenti. Kan yang tertulis kan, jika ditampar pipi kiri, berilah pipi kanan. Berarti kan mancing. Habis digampar, pak, tambah lagi dong, sebelah kanan katanya. Berarti kan minta. Pertanyaan Pak Angon tadi tuh Tobing yang keren tuh dijawab tuh. Menurut Pak Angon, itu ajaran Yesus itu untuk dijalankan atau untuk didengerin doang? Jalankan lah. Oh, yaudah Sherlock dong, kita pengen namparin orang nih. Aku lagi pengen pengen nampar. Minta alamat dong, mau datang ke sana nyobain. Yesus aja begitu ditampar dia bilangnya. Berarti kalau ini kakak gitu kan, orang abang ini kan. Nah, seperti Ya kita mau rame-rame ke rumah kamu, mau nyobain gitu, mau nyobain nampar gitu. Nah, berarti nggak sesuai ajaran kakak lagi itu kalau mau datang. Nggak ada di Islam, nggak ada di Islam dilarang untuk menyenangkan orang Kristen. Kami membantu orang Kristen menjalankan agamanya boleh loh, kan kami mengasihi kalian supaya kalian bisa menjalankan ajaran Yesus, ya kan? Nah, cara kalian bisa menjalankan ajaran Yesus biar kami bantuin, kami membantu kok. Malah kami berpahala membantu orang Kristen untuk menjalankan agamanya. Makanya saya mau bantuin kamu. Caranya dengan tahu alamatmu dulu biar saya tamparin kamu. Ya, selamat malam kakak saja. Tobing, sama dulu. Tobing, diam dulu ya. Ini ada yang datang nih. Halo kakak saja, muslim non muslim? Saya non muslim.
Oke. Ya, silakan brother. Di sini tempat orang non-muslim bertanya atau diskusi. Mau menanggapi tema yang kita bahas juga boleh, mau nanya-nanya juga boleh, ditanya juga boleh. Silakan. Salah. Ya. Atau yang Noise banget, ya. brother. Kenapa ya? Noise banget. Ya. Atau ingin bertanya, kenapa saudara-saudara Muslim selalu membahas Alkitabnya kami tentang ajaran kami? Oke, saya jawab ya. Ini dulu biar ini jawab ya. Oke, kakak, pertanyaan bagus. Sebenarnya tidak selalu, tergantung situasi dan kondisi. Kalau lagi model diskusi lintas agama, kami memang bahas Bible. Tapi kalau misalkannya kami lagi kajian intern, kami nggak bahas agama kalian. Kalau misalkannya ruang ini lagi ruang misalkannya membahas politik, kami lagi bahas politik. Dek, di-mute dulu dong. Mute dulu bang. Aduh, suaranya ini putus dek. Dek, signalnya jelek dek. Brother, sorry signalnya jelek brother. Sorry ya. Sekali lagi saya bilang ya, tergantung situasi. Kalau lagi model diskusi lintas agama, iya kami bahas. Kalau lagi modelnya pargoy, kami pargoy. Kalau lagi modelnya Idul Fitri, kami mah vlog-vlogan. Tergantung situasi itu. Tapi kalau dalam lintas agama, iya kami bahas memang. Nah, terus Kalau deh. di ceramah-ceramah gitu kak, kenapa kan banyak ustadz itu di ceramah-ceramahnya itu yang sering menyinggung-nyinggung Kristen. Duh, suara siapa nih double nih? Bang Tobing. Tobing atau si kakak nih? Bang Tobing. Ini kakak dia kuturunkan. Kakak aku turunin dulu ya. Kayaknya kamu bermasalah. Kalau ada ustadz yang membahas, emang kalau seandainya ada yang nanya, merinding bulu kuduk saya melihat salib, apakah ada Tuhan di situ? Masa kalian pengen kami jawab iya ada Tuhan dan Roh Kudus di situ? Ya kami bilang setan lah bikin merinding. Masa kami dibilang salah? Kan nggak gitu. Ya, jadi tergantung situasi kondisi lah. Kalau ustadznya adalah apologet, ya pasti dia bahas Bible lah, kan apologet. Lagi pula kenapa rupanya kami bahas Bible? Harusnya kalian bersyukur kami bahas Bible. Bukankah kami menjalankan perintah Yesus? Injililah seluruh makhluk. Kan nggak apa-apa toh, Bible kan emang dijual di mana-mana. Berarti boleh dibaca dong. Kalau boleh dibaca ya boleh dipelajari lah. Masalahnya di mana sih? Justru kalian harus berterima kasih sama kami. Gara-gara kami kalian tahu Daud Nabi. Dari kami kalian tahu Hosea disuruh bersundal. Dari kami tahu kalau Tuhan ngambil bini orang. Dari kami kalian tahu kalau ternyata Yesus tidak pernah berkata akulah Allah sembahlah aku. Harusnya berterima kasih dong sama kami, dekku. Lanjut dek. Ya, gini kak. Tadi saya mau bertanya masalah jilbab yang tadi kan kak. Memang di umat Muslim yang wanitanya kan diharuskan berjilbab itu kak. Terus? Itu fungsinya untuk menutup aurat gitu ya? Iya, menutup aurat. Terus? Berarti kayak menutup rambut itu termasuk aurat nggak kak? Iya, termasuk aurat. Terus? Termasuk aurat. Berarti aurat itu boleh nggak dilihat orang? Ya kalau ditutup berarti nggak boleh dilihat dong. Kalau anggota keluarga bisa nggak melihat? Ya nggak masalah. Bagi keluarga kayak saya dilihat suami saya nggak apa-apa lah. Itu kan mahramnya loh. Berarti fungsi jilbab itu menutup aurat gitu kak ya? Mau pakai jilbab? Enggak, maksudnya kan memang kirain mau pakai jilbab. Fungsi jilbab itu menutup aurat, berarti rambut pun termasuk aurat gitu ya? Mohon maaf kak, kalau payudara itu kan termasuk aurat. Iya, terus? Berarti seperti rambut tadi kan boleh dilihat anggota keluarga. Terus? Si payudara juga bisa dilihat anggota keluarga gitu. Iya, kalau suami saya lihat payudara saya apa salahnya? Dipegang juga boleh, bahkan saya tetein mulutnya kalau laki saya, kan keluarga saya itu. Iya, tadi kan saya bilang kan anggota keluarga, berarti bapaknya kakak. Enggak lah, di Islam itu kan diatur. Islam itu kan ada aturannya. Ya nggak apa-apa kalau suami sendiri mah. Nggak apa-apa kalau suami sendiri mah. Kan keluarga, suami kan keluarga. Sama Bang Tobing Ya, ini. bentar, sedikit ini bentar dulu. Jadi gini loh ya, bentar dulu. Iya, dengar dulu. Islam itu ada aturan di setiap apa yang kami lakukan. Yang boleh, tidak ada ceritanya vaginamu, astagfirullahaladzim ya, kelaminmu boleh dilihat bapakmu. Nggak ada ceritanya begitu. Makanya Islam itu ada aturannya.
Tidak ada istilahnya auratmu boleh dilihat sama bapakmu dan anakmu. Bahkan kamu tahu nggak? Bahkan kami, saya perempuan, anak saya perempuan, bahkan kami tidak boleh saling melihat aurat loh. Ada aturannya, ada batasan maksimal minimalnya. Makanya ada dalil dalam diperintahkan di dalam Rasulullah boleh memperlihatkan perhiasan yang ada pada tempatnya kepada keluarga. Contoh, misalnya pergelangan tangan. Ini yang kalung di leher ini. Jadi ada batasannya. Nggak ada di dalam Islam itu boleh kau perlihatkan payudaramu dan isi celana dalammu kepada bapakmu dan kepada anak laki-lakimu, tuh nggak ada, Dek. Ya, kami ada aturannya. Makanya ada namanya kaidah fikih. Ada tertulis nggak, Kak? Atau itu Adalah, buat aturannya? Oh, ada lah aturannya. Memangnya Kristen buat aturan, udahlah nggak ada aturan buat pula ajaran agamanya. Semua di dalam aturan kami itu ada hadisnya. Ada hadisnya, ada Al-Qur'annya. Fundamentalnya di Al-Qur'an, ajaran kecil-kecilnya di dalam hadis. Jangankan ya, saya bilang sama kamu tadi ya, kami umat Islam, jangankan, mohon maaf nih ya, kami sesama perempuan aja dilarang melihat kelamin satu sama lain loh. Apalagi memperlihatkan payudara kepada bapak kandung, ya. Jadi kami tuh pakai ini juga nih, kami pakai akal. Itu yang harus dibahas. Nah sekarang saya tanya, kalau seandainya ibumu tidak pakai BH ke gereja, berdosa nggak? Ya, berdosa lah. Mana dalilnya? Tunjukin dalilnya dong. Bagi siapapun yang, saya minta dalil juga ya. Ya jangan gitu dong, adil dong. Giliran saya kamu bilang mah. Bentar, enggak gini, saya enggak, jangan gitu. Kalau berani mempertanyakan agama orang lain, harusnya berani juga menjawab agama sendiri. Kenapa? Iya, nanti saya. Kalau saya bertanya agama, nggak bisa. Selesaikan dulu komparasi dua arah. Kalau ada agama Kristen ternyata tidak masalah, nggak pakai cangcut ke gereja, tiba-tiba kenapa kamu mempermasalahkan kami yang ada hukum-hukum jelasnya? Makanya saya tanya, kalau ada mamahmu pergi ke gereja tanpa BH, tanpa kutang, tanpa celana dalam, gimana? Kata Yesus berdosa atau enggak? Mana dalilnya kalau berdosa? Ayo. Pertanyaan saya tadi kan belum selesai, Kakak jawab itu. Saya di sini sudah menjawab, tetapi Kak, iya kan apple to apple tuh. Ini dimit dulu, noise. Di apple to apple-nya gini loh. Kalau Kristen ini agamanya benar, otomatis dia punya parameter yang benar. Maka di Kristen itu tidak boleh anak kandung seperti kamu ini melihat alat vital mamahnya. Pertanyaannya, di mana Yesus ajarkan begitu? Bahwa Tobing tidak boleh melihat payudara mamahnya. Ayo, dalilnya mana? Karena saya bisa katakan tidak berdasar, karena bahkan saya bisa katakan boleh, karena memang Tuhannya Tobing suka dengan orang-orang telanjang. Faktanya ya saya disuruh telanjang. Kedua, manusia diciptakan pertama sekali nggak pakai baju, Dek. Ya, sejak manusia makan buah pengetahuan baik dan buruk dan manusia tahu malu, malah Tuhan kamu suruh pakai baju. Tadinya manusia tuh nggak ada tuh, teteknya gelambir-gelambir kemana-mana. Untung manusia makan buah pengetahuan dan buruk. Kalau Adam nggak makan buah pengetahuan buruk, udah tetek saya udah kemana-mana. Karena Tuhan senang dengan itu. Karena ketika Tuhan ciptakan manusia tanpa baju, kata Tuhan itu baik. Adam mah selehoi aja tuh, gundal gandul. Hawa mah gundal gandul jangan. Tapi setelah mereka makan buah pengetahuan dan buruk, mereka tahu malu, Tuhan malah marah. Ya, nah jadi Tuhan suka dengan ketelanjangan. Makanya saya bilang, memang ada dalil yang mengatakan kalau Kristen tidak pakai kutang ke gereja berdosa. Itu di mana tuh dalilnya? Ayo. Tobing. Silakan Bang Tobing. Bang Tobing. Ya Bang ya. Kalau dalilnya itu kan saya memang karena belum terlalu mempelajari. Nah, jadi begini saran saya, Dek ya. Kalau bertanya hukum-hukum Islam yang detail ya, yang kami pelajari itu di pondok pesantren, hal-hal yang mendalam ya, saya sarankan adalah marilah kita belajar hal yang kulit dulu, Dek. Karena nanti kalau kamu masuk ke dalam sama seperti kita bahas teorema Pitagoras, tapi kamu nggak ngerti angka sama huruf. Lebih baik bahas yang dasar-dasar yang memang kamu kuasai. Contoh, yang fundamental itu apa? Karena kalau kamu bahas Islam dengan hukumnya, nanti kamu ketampar. Karena kaidah hukum kami sangat banyak. Kami ada hukum fundamentalnya di Al-Quran dan hadis, ada qiyas para ulama, ada ijma para ulama, dan semua perintahnya ada di Al-Quran itu. Ya, nah
Ketika saya balik nanti, agama kamu yang tidak ada hukum-hukumnya itu nanti berbahaya kamunya. Mending kita bahas hal yang fundamental nih. Contoh, kenapa Kristen agamanya dikatakan kasih? Kenapa Bible dikatakan suci? Kenapa Yesus dikatakan Tuhan? Nah, itu bagus tuh biar kamu tahu hal-hal yang berbau kulit. Karena kalau kamu masuk mendalam nanti saya tanya balik di Kristen nanti kamu kerepotan. Ya, gitu. Ya. Maksudnya gini tuh ya, jangan sok-sokan ingin mengkritik gitu ya, mempersalahkan sesuatu dia yang memang ada menanya. ketetapan. Iya, katanya, tapi jangan terlalu seakan-akan mengkritisi ya, padahal itu justru baik. Mengkritik, Bang. Iya. Gak iya. Kita kan dengerin Pak Angon dulu. Maksudnya gini loh, Pak Angon ini lagi mengajak kamu untuk menjadi orang yang lebih proporsional. Apa maksud proporsional tuh? Biar kamu lebih berilmu. Mari kita bahas hal yang fundamental. Karena kalau kamu bahas hal-hal yang mendalam tentang agama kami, khawatirnya kamu kebingungan, ngelek. Sama kayak saya bahas jangan keluar ke dalam kritik. Iya, karena gini, khawatirnya nanti kayak kita lagi bahas skripsi sama anak SD kan nggak etis gitu. Jadi kita bahas yang dasar-dasar dulu deh. Contoh, kira-kira kamu udah bisa beda ini mana Tuhan, mana manusia nih, mana ayam, mana bebek, mana serigala, mana domba. Itu penting banget loh. Tapi kalau itu aja udah nggak bisa bedain, ngapain bahas hukum-hukum yang kami diatur secara detail di Islam? Kami loh ada aturannya semua. Kalau kamu tanya sama saya hadis, di dalam kitab hadis Imam Bukhari ada 7.000 hadis. Dan asal kamu tahu, kitab hadis kami bukan kitab hadis Bukhari aja. Ada banyak kitab imam hadis. Nah, apa iya mau dibahas satu malam ini semuanya di sini? Repot saya. Ini aja udah 10 SKS dari tadi. Ya kan? Rekan-rekan dulu nih. Jadi repot sayanya harus cari hadis ini hadis itu, nanti kayak oten lain nih minta dalil hadis semua sholat di itu. Aduh, emang kalau saya sudah tumpulkan semua hadis itu saya kasih ke kalian, manfaatnya buat saya apa? Saya udah capek-capek nih. Nggak ada. Mending bahas yang dasar-dasar dulu. Gitu adikku yang ganteng. Berakhir sudah diskusi dan debat apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.